Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yi Chen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Dan bagi yang belum subscribe, harap di-subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke TKP. Chapter 92, Grandmaster of Alchemist. Kenapa kamu tidak ingin melawan? Melihat pertempuran Ye, Lin dan Li, sudut mulut Wolf adalah senyum jenaka. Tetapi ketika dia melihat kekerumunan, dia menemukan kehadiran Lin Huarong, dan kelopak matanya melonjak. Faktanya, yang tidak dia duga adalah bahwa di tempat sekecil itu, ada juga seorang spesialis Dao bela diri Pik 2. Lin Huarong memiliki reputasi kecil di 10 kota Suanyun, tetapi dia belum diteruskan ke kota kerajaan. Bahkan jika dia pergi ke Royal City, tidak ada yang memperhatikan. Sekelompok katak di dalam sumur, tidakkah menurutmu kamu punya cara untuk pergi? Yan Hu juga berbicara, nadanya penuh ejekan. Menyinggung keluarga Royal City Du, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Kata-katanya justru mengingatkan 3 keluarga besar. Jika kamu ingin menjaga seluruh tubuh, dengan patuh menyerah. Langsing menyipitkan mata ke mata kecilnya dan menatap Lin Huarong. Bagaimanapun, dalam menghadapi kemunculan tiba-tiba dari ranah lingkungan martial Grandmaster Pik 2 ini, dia juga sangat tidak berdasar. Kata-kata tak terselubung dari mereka berdua langsung membuat semua orang di Ye Fu marah. Kamu adalah Ye Family Patriarch Ye Hongyun. Mata Blood Rose tertuju pada Ye Hongyun, dan suara dingin datang dari balik handuk wajahnya. Apa kabarmu? Ye Hongyun tidak takut. Serahkan resep obatnya. Mungkin aku bisa memberimu jalan keluar. Sudut mulut Blood Rose membangkitkan pancaran pesona jahat, dan ada kilatan api di mata sipit dan rubah itu. Meskipun pelelangan keluarga Ye tidak diadakan, pelelangan itu diteruskan, dan dia juga mendapat kabar. Jika dia bisa mendapatkan resep obat itu, maka darahnya naik tidak akan memalukan. Gadis kecil, jika kamu bersedia menjadi menantu perempuanku dari keluarga Ye, maka resep obatnya pasti bisa disimpan untukmu. Ye Liangchen memegang perut buncit dan menatap sosok pemalunya. Hehe tertawa di mulut, bahkan memeluk hara di sudut mulutnya, membuat wajah mawar darah menjadi dingin. Bunuh lemak itu untukku. Suara sedingin es yang membawa niat membunuh yang tebal datang dari bawah handuk wajah, menakuti kamu yang gemuk. Ayo, wanita gila akan membunuh suaminya. Dia sangat cemburu, dan suasana hati semua orang yang berat tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks, dan bahkan banyak orang tertawa. Namun, darah naik bergetar dengan tubuh yang dicintai dan marah. Sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran ketiga di kerajaan, kapan dia begitu terhina? Dia secara pribadi harus memenggal kepala si gendut untuk melampiaskan kebenciannya. Membunuh. Dengan perintah Blood Rose, 100 orang spesialis Dao bela diri di belakangnya semua berteriak keras, membawa niat membunuh yang kejam, dan bergegas menuju rumah bangsawan besar keluarga Ye. Ledakan pembunuhan yang meletus dalam sekejap membuatnya tak terhitung banyaknya orang yang menyaksikan dalam kegelapan menjadi pucat. Mengenai nada perintahnya, meskipun Wolf Xing dan Yan Hu memiliki sedikit ketidaknyamanan di hati mereka, mereka tidak menunjukkannya. Segera, mereka menuangkan kemarahan ini ke keluarga Ye dan kepala yang lainnya. Lain-lain, makan kakekmu palu. Di hadapan 3 kelompok tentara bayaran utama, Li Yuanba mengangkat sepasang palu godam yang mencolok dan menyapa mereka terlebih dahulu. Dengan tarian palu godamnya, seorang tentara bayaran tingkat pertama martial Grandmaster secara langsung dia meludahkan darah dan mundur. Aku akan datang padamu. Pada pandangan pertama Yan Hu, dia membawa pisau besar dan menebas Li Yuanba. Datang dan datang, kakek takut kamu tidak akan berhasil. Palu godam Li Yuanba menyapu langsung ke arahnya. Itu adalah gaya pertama Tuan, menyapu 1000 pasukan. Meskipun dia memainkan prototipe Overlord Hammer, dia masih menyapu dunia, menghabiskan semua momentum, dan Yan Hu yang ketakutan menghindarinya secara langsung dan tidak berani melawan. Setelah memegang bentuk tubuhnya, wajah Yan Hu tiba-tiba berubah menjadi warna hati. Dia, ranah dari Martial Grandmaster Pik, bahkan dipaksa mundur oleh Martial Grandmaster. Jika ini diteruskan kembali ke Royal City, dia Yan Hu bahkan tidak ingin mengangkat kepalanya untuk menjadi laki-laki. Sial, aku akan membunuhmu hari ini. Yan Hu bergegas lagi.
Lawanmu adalah aku. Ketika darah naik mengalir ke Ye Liangchen, Lin Huarong menghentikannya. Serigala itu dihentikan oleh Ye Hongyun dan Li Yuanfei. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah kelompok tentara bayaran dari Royal City, yang dapat membangun pijakan di Royal City. Dalam setiap kelompok tentara bayaran, ranah ahli martial Grandmaster tidak akan kurang dari 10 orang. Lebih dari 30 pusat kekuatan dunia martial Grandmaster, jika harimau turun gunung dan bergegas ke kamp 3 keluarga besar, segera angin busuk dan hujan berdarah turun. Itu adalah pertemuan tatap muka, dan 3 keluarga besar telah menjatuhkan puluhan orang dan terpaksa mundur. Situasinya hampir sepihak. Ledakan. Petik 2. Ada lagi tatap muka, Lin Huarong terlempar ke belakang, berdarah dari sudut mulutnya. Meskipun dia telah membersihkan racun di dalam tubuhnya, dia belum kembali ke kondisi puncak, dan sepertinya tidak mampu menghadapi mawar darah yang kuat. Melihat anak-anak keluarga yang jatuh dari masing-masing dan semua orang, Lin Huarong, Ye Hongyun, Li Yuanfei, ada kesedihan di mata mereka. Saudara-saudara membunuh satu sudah cukup, membunuh 2 dan mendapatkan. Dark Ghost mengaum. Dia berlumuran darah, ditutupi dengan lusinan luka, dan beberapa bahkan terlihat sangat dalam. Namun, jika dia tidak mendengarnya, dengan ganas bergegas ke pusat kekuatan martial Grandmaster di depannya lagi. Hehe. Seorang penatua keluarga Ye dipotong di bahunya dengan pisau dan darah berceceran, tetapi dia tidak mundur, menabrak tentara bayaran di depannya, dan menggigit telinga tentara bayaran dengan mulut penuh, senyum tipis di mulutnya. Dia seperti iblis yang memerintahkan kematian dari neraka. Postur putus asa seperti itu bahkan memblokir serangan kelompok tentara bayaran. Namun, hanya dalam 10 menit, sebagian besar dari 3 keluarga hebat telah rusak, dan ruang lingkupnya telah dikurangi hingga ke depan aula konferensi. Tentu saja, kelompok tentara bayaran tidak jauh lebih baik. Meski sangat pekerja keras, mereka kini menghadapi sekelompok orang yang tidak takut mati. Bahkan jika sudah mati, itu akan menggigitmu sepotong daging. Mereka gemetar. Bagaimanapun, orang-orang takut akan kematian. Setelah mendorong orang-orang dari 3 keluarga besar ke ruang konferensi, menyaksikan Li Yuanba dan Lin Huarong berdiri di depan pintu, serangan kelompok tentara bayaran melambat. Blood Rose, Yan Hu, dan Lang Xing sedikit tersentak. Melihat kerugian itu, mereka juga tertekan. Lebih dari 30 martial Grandmaster kini telah kehilangan lebih dari selusin. Ini adalah tulang punggung kelompok tentara bayaran mereka. Tentu saja, ketika mereka datang ke kota Suanyun, keuntungannya jauh lebih banyak daripada komisi yang diberikan oleh keluarga Du. Setelah 3 keluarga besar dihancurkan, mereka masing-masing dapat membina keluarga dan mengumpulkan uang untuk diri mereka sendiri. Setelah memikirkan manfaatnya nanti, wajah mereka sedikit lebih baik. Hari ini, tidak ada lagi keluarga Ye. Lang Xing menyipitkan matanya dan menatap Yan Hu, berniat untuk bergabung. Terserah kamu. Namun, saat itu, suara dingin datang dari gerbang Yefu. Chapter 93, Grandmaster of Alchemist. Suara itu tidak nyaring, tetapi datang dengan sangat tiba-tiba dan penuh provokasi, sehingga semua orang di Yefu melihatnya. Mendengar suara ini, Li Yuanba dan Lin Huarong yang berdiri di depan pintu gedung parlemen gemetar. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka melihat siluet yang familiar. Di gerbang Yefu, seorang tua dan seorang muda masuk. Keduanya sangat biasa, dan tampilan lama lesu. Mereka tampak tertidur ketika berdiri. Anak muda itu masih remaja, tapi saat ini wajahnya dingin dan menakutkan. Jauh di dalam mata yang gelap, penuh amarah yang mengamuk. Ayo, tentu saja, Qin Yichen dan Zhou Xiaochang. Nak, apakah kamu tidak sabar untuk hidup? Seorang pemula mercerial dari alam martial master memiliki senyum kaget di wajahnya, dan dengan tikaman, dia menjauh dari leher Qin Yichen. Menggores, telapak tangan Qin Yichen dilapisi dengan lapisan putih dari True Origin. Dia meraih pisau potong dan melipatnya dengan keras. Pisau panjang ulet itu dilipat langsung menjadi 2. Ketika tentara bayaran martial master belum menanggapi, dia merasakan dadanya dingin, dia jatuh ke dalam kegelapan. Melihat tentara bayaran yang terbunuh oleh pedangnya sendiri, saat ini, para talenta sedang menatap bocah di depannya. Ini baru lebih dari 10 hari. Dia benar-benar membaik begitu cepat. Melihat Qin Yichen memecahkan pusat kekuatan martial master tanpa kekacauan,
Pupil Lin Huarong membesar dengan tajam, dan dia terkejut. Bocah ini benar-benar tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Pergi. Memikirkan situasi saat ini, Lin Huarong tidak bisa menahan teriakan, wajahnya cemas. Jika Qin Yichen sudah mati, maka mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Gulung, teriak serigala, dan sekelompok tentara bayaran mengepung satu tua dan satu muda. Setelah dikepung, Qin Yichen masih acuh tak acuh. Bahkan, dia sama sekali tidak berpikir untuk melarikan diri, yang membuat mata mawar darah menyipit dan diletakkan pada lelaki tua di sampingnya. Setelah lama mencari, dia masih belum menemukan apapun. Orang tua ini tampaknya adalah orang biasa. Padanya, Blood Rose tidak merasakan sedikit pun fluktuasi dari True Origin. Namun, hal tersebut membuat wajah Blood Rose terlihat berat. Mengapa orang tua biasa muncul di sini? Lalu, masih ada kemungkinan kultivasi pria tua ini ada di atasnya. Ini membunyikan alarm di hati Blood Rose. Seperti yang diperkirakan, gulungan cukup jatuh. Kelompok tentara bayaran yang mengelilingi Qin Yichen dan Zhou Xiaochang, masing-masing dan semua orang segera terbang keluar, dan mereka jatuh dengan menyedihkan. Bahkan salah satunya, Martial Grandmaster, tidak terkecuali. Bagaimana bisa ada keterkejutan di mata semua orang, dan dia tampak seperti hantu, dan untuk waktu yang lama dia tidak bisa menjawab. Wanita tua ini, kami bekerja untuk keluarga Royal City Du, dan saya harap Anda selalu dapat melakukannya dengan nyaman. Blood Rose melangkah maju, kata Zhou Xiaochang, yang bergerak ke arah mata setengah menyipit. Menurut pendapatnya, lelaki tua di depannya mungkin adalah seorang spesialis dao bela diri lingkungan Martial Grandmaster Peak 3, yang tidak dapat dia lawan. Namun, meskipun seorang spesialis dao bela diri di lingkungan Martial Grandmaster Peak 3, apakah Anda berani menyinggung keluarga Du? Inilah mengapa dia mengangkat keluarga Du, berharap untuk menenangkan seorang spesialis dao bela diri di depannya. Namun, Zhou Xiaochang mengabaikannya sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan masih terlihat lesu. Hal ini membuat kulit naik darah. Orang tua, jangan nonaktifkan untuk membedakan yang baik dari yang buruk, menyinggung keluarga Du, hancurkan 9 klanmu. Yan Hu sangat marah sehingga dia langsung minum dan memarahi. Dia memegang pisau di tangannya dan menunjuk ke arah Zhou Xiaochang. Huff. Zhou Xiao mendengus dingin, temperamen substantif diluncurkan, langsung meledakkan Yan Hu, menabrak pagar, jatuh, dan batuk darah lagi. Di dalam terkejut, bahkan jika Dubatian tidak berani berbicara seperti itu kepadaku, bagaimana menurutmu? Suara ringan namun acuh tak acuh datang dari mulut Zhou Xiaochang, yang mengejutkan semua orang. Dubatian, itu adalah Dutri Patriark, dan juga seorang spesialis dao bela diri lingkungan Martial Grandmaster Peak 3. Orang tua ini berani menyebutnya dengan nama, jadi dia tidak takut pada Dujia. Blood Rose memiliki sedikit di hatinya, mengetahui bahwa dia telah memukul pelat besi kali ini. Ketika mereka dikejutkan oleh kekuatan Zhou Xiaochang, Qin Yichen pergi ke ruang diskusi, dan tidak ada yang berani menghentikannya di sepanjang jalan. Hanya bercanda, Yan Hu sudah terbaring di sana. Siapa yang berani membuat kepala burung? Apakah tidak apa-apa? Qin Yichen mengerutkan kening saat dia datang ke pintu ruang konferensi dan menyaksikan Lin Huarong dan Li Yuanba tenggelam dalam darah. Tidak ada apa-apa. Lin Huarong menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas lega, tiba-tiba tertegun, wajahnya sedikit memucat. Itu adalah Li Yuanba, yang tersenyum padanya tanpa beban, membawa sepasang palu godam, dan tetap bugar selama setengah menit. Buka mulutmu. Qin Yichen mengeluarkan botol batu giok kecil, dan dengan susah payah membagikan 2 tetes susu berusia 1000 tahun, yang dikirim kedua populasi mereka. Begitu masuknya susu berusia 1000 tahun itu, ia berubah menjadi mata air bening dan menyebar ke seluruh tubuh. Li Yuanba dan Lin Huarong tidak ragu sama sekali, dan duduk tepat di depan pintu, menyerap sepenuhnya khasiat obat dari susu spiritual berusia 1000 tahun. Hehe, anakmu sudah kembali. Ye Liangchen melangkah keluar, dan menilai dari ekspresinya, tampaknya melepaskan pikirannya. Aku terlambat, itu menyakitimu. Wajah Qin Yichen agak berat melihat noda darah di halaman. Baru kembali, Li Yuanfei dan Ye Hongyun juga keluar, tapi mata mereka berhenti pada Zhou Xiaochang di sampingnya. Dia membuka mulutnya dan ingin bertanya,
tetapi dia tidak berani bertanya. Karena lelaki tua yang mengantuk di depan matanya jelas tidak menaruh perhatian pada orang-orang ini. Adegan di halaman tadi, mereka berada di aula, tapi mereka bisa melihat dengan jelas. Orang tua di depan mereka pasti berusaha untuk menyinggung. Menjauh. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda berusia 20-an berdiri di sebuah gedung tinggi, melihat situasi di dalam Yefu. Setelah melihat penampilan Zhou Xiaochang, wajah lelaki tua itu terkejut terlebih dahulu, lalu menjadi ketakutan. "Paman Pin, ada apa?" Melihat keanehan itu, pemuda itu bertanya. Orang itu, pria tua itu menunjuk ke arah Zhou Xiaochang, dan bibirnya sedikit ceroboh, "Ini pedang surgawi." Ketika kata-kata pedang surgawi dua diucapkan dari mulutnya, wajah pemuda itu juga berubah secara dramatis. Tidak mungkin, bukankah Pak Tua menghilang selama hampir 100 tahun? Bagaimana itu bisa muncul di tempat seperti itu? Pemuda itu sedikit tidak percaya. Kemudian, setelah melihat sikap Zhou Xiaochang, dia melukai Yan Hu dengan parah, dan pemuda itu terdiam. "King Li, ayo pergi." Melihat pemuda yang terlihat buruk, lelaki tua itu menghela nafas dan menasihati. "Paman Pin, apakah itu kebencian kakakku?" Wajah Du King tampak berkualitas tinggi dan pelit, tinjunya terkepal. "Tentu saja tidak akan begitu." Orang tua itu memancarkan cahaya yang parah di matanya. "Kakakmu akan segera kembali." "Kakak Zhang Xiong, bagaimana dia bisa kembali?" "Bukan, dia kembali untuk menikahi Putri Ling." Du Qingli sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. "Iya," lelaki tua itu mengangguk, "menikahi putri adalah salah satunya. Kedua, kakak laki-laki Anda mendapat kesempatan lagi, dan dihargai oleh tetua yang berkekuatan besar, dan diterima sebagai murid langsung. Dengan tingkat identitas ini, di mana rasa takut terhadap anjing tua itu? Ketika kakakmu kembali, kamu bahkan dapat memusnahkan keluarga Zhou." Chapter 94, Grandmaster of Alchemist. Darah naik putus asa, orang-orang Du bahkan tidak muncul. Jelas, keluarga Du tidak ingin memprovokasi lelaki tua yang berkuasa itu. Dia ditinggalkan oleh keluarga Du. Menarik, darah naik segera menentukan, berteriak ringan, dan mulai mundur. Melihat serigala itu, dia langsung mengikuti. Orang-orang yang membunuh keluarga Li Saya dan masih ingin keluar dari kota Suanyun. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, hampir setengah dari kota Suanyun dapat mendengarnya. Suara itu jatuh, dan Li Yuanba, yang semula duduk, berdiri. Momentum di tubuhnya tidak hanya tidak turun, tetapi bahkan lebih buruk. Setelah meminum setetes susu 1000 tahun, dia menerobos ke Martial Grandmaster Peak. Mati, palu pertama, dia bergerak menuju buritan harimau dengan bantuan orang lain. Barang-barang lain, Yan Hu membuka matanya dengan air mata, dan bahkan menyilangkan pedang di depannya. Ledakan, petik 2, pisau itu patah dan orang-orang terbang. Melihat dadanya yang roboh, pandangan Yan Hu mulai kabur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di tempat seperti itu. Menghancurkan Yan Hu, Li Yuanba pergi tanpa berkurang, dan Overlord Hammer Second Style, Gunung Tai menekan serigala yang sedang berlari. Bang! Dia memuntahkan darah dari garis serigala dan terbang keluar. Tangannya langsung patah, dan tulangnya terlihat. Itu adalah pendaratan yang dipukul ke tanah oleh Li Yuanba. "Saudaraku, bunuh." Melihat Li Yuanba begitu kejam, para elit dari 3 keluarga besar semuanya bergegas keluar dari aula kongres dan bergerak menuju tentara bayaran yang kala itu. Situasinya hampir sepihak, dan tentara bayaran itu tidak memiliki keberanian untuk bertarung lagi. Li Yuanba, jika harimau ganas memasuki kawanan domba, disapu dengan palu, itu tidak akan mati atau tersisa. Pada akhirnya, kepala dari 3 kelompok tentara bayaran utama, hanya Blood Rose yang lolos dengan luka, dan Wolf Walker serta Yan Hu tewas di tempat. Kemenangan. Meski menang, tidak ada pancaran kegembiraan di wajah semua orang, bahkan banyak yang menangis. Hari ini, terlalu banyak orang yang terbunuh atau terluka. Untungnya, Qin Yichen ada di sana, dan yang terluka dirawat dengan baik. Pada malam hari, di aula pertemuan keluarga Ye, Qin Yichen, Ye Hongyun, Lin Huarong, Li Yuanfei, dan Ye Liangchen duduk mengelilingi meja. 5 orang memiliki wajah yang berat. Meski kali ini memukul mundur 3 kelompok tentara bayaran utama,
siapa yang bisa menjamin keluarga Du akan menyerah? Selama keluarga Du ada, tidak akan ada hari yang damai. Kakak Qin, lelaki tua yang kamu bawa tidak akan menjadi pedang surgawi yang legendaris, kan? Ye Liangchen berbicara lebih dulu. Dia menyipitkan matanya dan menatap Qin Yichen. Ya, Qin Yichen mengangguk, mengakuinya. Mendesis, Ye Hongyun, Li Yuanfei, dan Lin Huarong tiba-tiba menghirup udara dingin, dan mata mereka terkejut. Baru saja keluar selama berhari-hari, pria ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga kembali dari kerajaan bernama Number One Powerhouse. Zhou Senior tidak akan menembak keluarga Du. Untuk menghancurkan keluarga Du, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Melihat harapan dan harapan di mata mereka, Qin Yichen mengingatkan. Keluarga Du tidak lebih baik dari kelompok tentara bayaran itu. Keluarga Du telah lama mendarah daging di kerajaan surgawi Qilin. Tidak masalah apakah Zhou Xiaochang akan menembak atau tidak, dia akan mengetahuinya. Dia sendiri tidak bisa mengguncang seluruh keluarga Du. Meskipun Zhou Senior tidak akan menembak keluarga Du, tapi sekarang Zhou Senior ada di kota, keluarga Du pasti tidak akan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Kalimat ini membuat semua orang santai. 5 orang berbicara sampai larut malam sebelum Qin Yichen kembali ke akomodasi yang diatur oleh keluarga Ye. Tidak ada orang tuanya yang tidur. Debu kembali. Melihat putra yang masuk, ekspresi wajah Qin Haoran meyakinkan. Pada siang hari, dia mendengarnya, dan dia menemukan semakin banyak bahwa putranya semakin misterius, bahkan jika dia adalah ayah. Nak, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak terluka di sana? Ibu Qin Du Binglan maju dengan gugup, meraba-raba dia. Ibu, yakinlah, putranya tidak selemah yang kamu pikirkan. Meskipun Qin Yichen memiliki senyum pahit di wajahnya, hatinya sangat hangat. Keluarga, hanya setelah kehilangan, barulah kamu memahami betapa berharganya kasih sayang. Dia menikmati perawatan orang tuanya untuk dirinya sendiri. Anakmu berlari diam-diam ke Black Demon Mountain. Jika ada 3 panjang dan 2 pendek, apa yang akan ibu lakukan? Du Binglan memberinya palu ringan. Dia tidak peduli seberapa tinggi prestasi putranya, asalkan putranya selamat. Sebuah keluarga, bahagia. Baik ayah maupun ibu, apakah tidak ada penatua di keluarga kita? Saat hendak kembali ke kamarnya, Qin Yichen berbalik lagi dan bertanya kepada orang tuanya. Mendengar ini, Qin Haoran dan Du Binglan, yang masih memiliki senyum di wajah mereka, tersenyum langsung di wajah mereka, dan ekspresinya agak rumit. Melihat ekspresi mereka, Qin Yichen tahu bahwa mereka menyembunyikan kata-kata, jadi dia tidak melanjutkan bertanya, saya hanya bertanya, ayah dan ibu saya tidak pergi ke hati saya akan kembali ke kamar. Setelah dia pergi, Qin Haoran dan Du Binglan masih duduk di sana. Surga, setelah sekian lama, Du Binglan mengangkat kepalanya. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia melihat Qin Haotian menggelengkan kepalanya. Ini bukan waktunya untuk memberitahunya. Saat berbicara, Qin Haotian sangat berat. Segera, berita tentang kehancuran kelompok tentara bayaran duri, kelompok tentara bayaran serigala liar, kelompok tentara bayaran harimau, dan 3 kelompok tentara bayaran utama diam-diam menyebar di kerajaan. Insiden kota Suanyun berakhir dengan Yan Hu dan kematian tragis kota Suanyun. Blood Rose telah menghilang. Keluarga Du diam, seolah-olah keluarga Du tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Ketika orang-orang di kota kerajaan dikejutkan oleh kekuatan kota Suanyun yang sombong, berita yang lebih kuat datang dari istana. Putri Zhang Lulingying, hamil. Ini menyebabkan kegemparan langsung di dalam Royal City, dengan 4 rumor. Ini jelas bukan hal yang mulia bagi keluarga kerajaan. Terlebih lagi, pernikahan Lulingying sebenarnya telah diselesaikan sejak lama. Tidak diragukan lagi calon tersebut adalah anak terbaik dari 4 keluarga besar. Hanya dengan cara ini jenius terbaik dapat dikaitkan dengan keluarga kerajaan. Meskipun keluarga kerajaan telah mencoba yang terbaik untuk menekan keluarnya berita, masih ada angin dan hujan. Di dalam istana, pecahan porselen ada di mana-mana di tanah, dan raungan Raja Lu Heze terdengar dari waktu ke waktu. Di luar, gadis yang berlutut tidak berani mengangkat kepalanya. Kamu bilang, apa sebenarnya yang kamu lakukan di luar? Lu Heze memelototi wajah Lu Lingying yang tenang di depan matanya, dan telapak tangannya membunyikan, peng-peng, di atas meja di depannya,
buku, kertas, dan tumpah ke tanah. Lu Lingying menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Di wajahnya, tidak ada ekspresi sama sekali, seolah-olah itu adalah tiang panjang. Di depan ayah Squidile, hal itu membuatnya semakin sedih. Katakan, siapa yang ada di perutmu? Lu Heze merendahkan suaranya, seperti harimau yang akan dimakan orang lain, niat membunuh muncul di matanya. Apakah ini penting? Lu Lingbi berbicara, sepatah kata pun, tetapi bertanya pada Lu Heze dengan bodoh. Memang, tidak peduli siapa anak itu, berita telah menyebar dan air sulit dikumpulkan, dan reputasi kerajaan tidak dapat diperbaiki. Saya khawatir bahkan Lu Heze sendiri tidak dapat memikirkan berita ini. Sebenarnya Lu Lingying sendiri sengaja menyebarkan berita tersebut. Kalau tidak, bagaimana berita di istana bisa begitu mudah diketahui orang luar? Chapter 95, Grand Master of Alchemist. Keluarga kerajaan tidak memiliki kasih sayang. Ini dengan jelas dan menyeluruh diwujudkan dalam Lu Lingying. Di mata Lu Heze, dia bahkan bukan anak perempuan, tapi alat untuk menikah. Lu Lingying melakukan ini, dia pasti menghancurkan dirinya sendiri. Mungkin, hanya dengan begitu dia bisa menyingkirkan nasib menikah. Namun, dia hamil, tetapi itu benar. Apalagi perutnya jauh lebih besar setiap hari dari orang biasa. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk kembali, tapi perut Lu Lingying sudah membuncit dengan mata telanjang. Dan itu berkembang. Mungkin dia akan melahirkan janin tanpa harus hamil di bulan Oktober. Hal ini aneh. Secara teoritis, dia memiliki yin qi bawaan di dalam tubuhnya, dan yin qi yang tidak berada di bawah kendalinya. Bahkan jika dia hamil, janin tidak dapat bertahan hidup tanpa tubuhnya, tetapi dia hamil. Apa yang terjadi di istana yang hancur? Lu Lingzhen tidak tahu. Meskipun ada beberapa fragmen ingatan, tetapi sangat samar, tetapi anak di dalam perut itu pastilah orang itu benar. Memikirkan pria itu, dia tidak bisa tidak memikirkan rahasia yang dia tinggalkan. Neter yang dalam, mungkin sudah waktunya untuk mulai berlatih. Saya tidak peduli ide apa yang Anda buat, pernikahan tidak akan dibatalkan. Jika Anda tidak dapat membuat keputusan, maka saya akan membuat keputusan untuk Anda. Lu Heze pergi, meninggalkan Lu Lingzhen dengan wajah keras kepala. Omong-omong tentang Lu Heze yang sayang padanya, jika tidak, di mana dia akan membiarkan dia memilih. Tapi kali ini, dia menyentuh garis bawah Lu Heze. Lu Lingbi menghela nafas dan melihat ke arah cakrawala di luar istana. Akankah dia datang? Lu Lingzhen memiliki beberapa harapan, tetapi lebih banyak yang mengkhawatirkan. Segera, sebuah kata datang dari istana. Pada hari pertama bulan pertama, putri memilih. Setelah berita itu keluar, para talenta muda dari seluruh kerajaan menjadi aktif. Putri Zhang Lu Lingying, tetapi kecantikan nomor satu yang diakui oleh kerajaan surgawi Qilin. Kecantikannya, identitasnya, membuat orang otomatis mengabaikan kekurangan di tubuhnya. Orang-orang dari keluarga besar Royal City 4 tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan Lu Lingying, tapi apakah mereka bisa lebih dekat dengan keluarga kerajaan? Berita itu secara alami sampai ke kota Suanyun segera. Hari pertama bulan pertama. Alis Qin Yichen terjalin erat, melihat ke arah kota kerajaan, maka hanya akan ada lebih dari 3 bulan. Dia tidak tahu bagaimana rasanya bagi Lu Lingying, tapi dia merasa, dia menyedihkan. Hal utama adalah, bagaimana wanita Qin Yichen-nya bisa mentolerir orang luar. Royal City, sepertinya perlu untuk pergi. Selama 3 bulan, tidak terlalu panjang atau pendek. Qin Yichen harus mempersiapkan kunjungan ke Royal City. Benar saja, dalam kasus Zhou Xiaochang, kota Suanyun tenang dan tenteram. 3 keluarga, Ye, Lin, dan Li, menjadi lebih dekat dalam insiden ini, dan vitalitas mereka pulih lebih cepat. Qin Yichen. Dari ruangan itulah Qin Yichen melihat Li Lingyan dan Liu Qionger datang. 2 wanita cantik, 1 muda, 1 lembut dan lembut. Di depan saya, seolah-olah itu adalah gulungan gambar yang indah, lihatlah Qin Yichen dengan segar. Aku mencarimu di kakek. Liu Qionger menjelaskan maksudnya. Tepatnya, saya belum berterima kasih kepada presiden secara pribadi. Qin Yichen adalah orang yang bersyukur. Meskipun Liu Wen tidak muncul, dia memberikan informasi penting. Kalau tidak, Li dan Lin hampir tidak bisa bertahan. Apakah kamu tidak menyalahkan kakekku karena tidak menembak? Sepanjang jalan,
Liu Qiong'er terus menatap jari kakinya dan bertanya dengan lembut. Ada rasa bersalah di wajah cantiknya, dan dia bahkan tidak berani melihat Qin Yichen. Qin Yichen memandang ke arahnya, dan kemudian tersenyum dengan nyaman. Nona muda Joan, kakekmu telah melakukannya dengan sangat ekstrim. Lagi pula, Liu Wen adalah anggota dari Pil Refining Master Guild. Jika dia jatuh ke 3 keluarga besar dan menembak keluarga Du, Liu Wen tidak mampu membelinya. Dia mampu menyampaikan pesan, dan untuk Liu Wen, dia melakukan yang terbaik. Jadi, bukankah kamu menyalahkan kakekku? Liu Qiong'er jelas santai, dan dia juga khawatir Qin Yichen akan membenci kakeknya karena ini. Tentu saja, 2 orang berikutnya berbicara dan tertawa sampai ke Pil Refining Master Guild. Kamu di sini. Melihat anak laki-laki yang berdiri di depan matanya, mata Liu Wen penuh penghargaan. Presiden sedang mencari seorang anak. Beraninya anak itu tidak datang. Qin Yichen membungkuk padanya dengan rasa terima kasih. Semuanya diam. Akan lebih baik jika kamu bisa mengerti. Dengan senyum di wajah Liu Wen, dia kemudian berkata, kontes meramu pil kerajaan tahun ini, saya sarankan Anda untuk berpenggiatipasi dalam 10 kota Suanyun atas nama kami. Kontes meramu pil. Mata Qin Yichen menjadi cerah. Kontes meramu pil kerajaan sebenarnya adalah pemilihan master pemurnian pil. Jika bakat bawaannya bagus, kemungkinan akan ditinggalkan di Guild Master Pemurnian Pil Kota Kerajaan, yang hampir setara dengan naik ke langit dengan satu lompatan. Oleh karena itu, persaingan meramu pil tahunan sangat sengit. Pada saat itu, Qin Yichen juga mengandalkan tungku pil kecil untuk menunjukkan keunggulannya dalam kompetisi meramu pil kerajaan, dan dia memiliki banyak peluang di masa depan. Namun, kali ini hanya beberapa tahun ke depan. Ketika saatnya tiba, selama Anda bisa mendapatkan perlindungan dari Pil Refining Master Guild, bahkan keluarga Du, sama sekali tidak berani menghadapinya dengan berani. Terima kasih banyak, Presiden memberi saya kesempatan ini. Qin Yichen membungkuk padanya lagi. 2 generasi orang, 2 rujukan, kebaikan Liu Wen kepadanya, dia tidak akan lupa. Terlepas dari ini, Liu Wen jelas merupakan seorang penatua yang layak dihormati. Dengan senyuman di wajah Liu Wen, sikap Qin Yichen membuatnya merasa sangat berharga melakukan hal-hal ini untuknya. Balai pertemuan keluarga Ye, apakah kamu pergi sendirian ke Royal City? Ye Hongyun dan yang lainnya mengerutkan kening melihat Qin Yichen. Meskipun keluarga Du tidak menginvasi kota Suanyun lagi, itu tidak berarti aman untuk pergi ke kota kerajaan. Apakah kamu harus pergi? Lin Huarong juga berbicara, dengan kecemasan di matanya. Qin Yichen mengangguk, dan segera bergerak ke arah mereka sambil tersenyum. Tenang, aku punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Selain itu, saya mewakili 10 kota Suanyun untuk berpenggiatipasi dalam kontes meramu pil, dan orang-orang dari keluarga Du tidak terlalu berani. Semua orang diam. Saya juga tidak bisa membantah. Berpenggiatipasi dalam kontes meramu pil kerajaan, tetapi banyak orang menginginkannya. Manfaatnya jelas bagi semua orang di sini. Mungkin ini kesempatan bagus, kesempatan untuk memasuki Royal City. 10.000 hal hati-hati. Li Yuanfei dan yang lainnya merasa bahwa dia tidak dapat menyimpannya dan hanya bisa setuju. Di mata mereka, tidak peduli seberapa baik Qin Yichen, dia masih remaja. Hanya Ye Liangchen, yang telah makan di sana tanpa perasaan, tampaknya tidak tertarik dengan masalah ini. Karena dia tahu dengan jelas bahwa orang seperti Qin Yichen tidak akan pernah melakukan hal yang tidak mereka yakini. Tunggu saat aku berdiri teguh di Royal City, saat itulah kita berdiri di Royal City. Qin Yichen tampak percaya diri. Chapter 96, Grand Master of Alchemist. Untuk pergi dalam waktu lama, ada hal-hal tertentu yang juga harus diatur oleh Qin Yichen terlebih dahulu. Hal pertama yang dia minta 3 keluarga hebat untuk dibeli. Frostweed, Ye Hongyun, Lin Huarong, dan Li Yuanfei semuanya adalah ekspresi keraguan. Ya, sebanyak yang kamu mau. Qin Yichen tersenyum. Di era ini, kegunaan Frostweed tidak diketahui. Apa gunanya membeli rumput layu ini? Lin Huarong bertanya. Ketika dia masih muda, dia masuk dan keluar dari Black Demon Mountain sepanjang tahun. Dia mendengar nama Frostweed di berbagai tempat berbahaya. Namun, Frostweed tampaknya tidak banyak berguna. Itu hanya bisa menetralkan obat. Oleh karena itu, tidak sepadan. Bahkan jika Anda melihatnya, tidak ada yang akan mengambilnya.
Apakah Anda dapat membangun pijakan di Royal City tergantung pada seberapa banyak frostleaf yang Anda peroleh. Kalimat Qin Yichen membuat mereka memperhatikan. Setelah 10.000 tahun, rumput yang layu kekurangan pasokan, hampir sampai pada titik di mana ia memiliki 1.000 emas. 1.000 gold, meski dibesar-besarkan, tapi ini juga menggambarkan pentingnya frostleaf dari samping. Alasannya adalah tanpa dia, karena sifat penetral dari frostleaf, itu adalah obat penting untuk senyawa dan setelah 10.000 tahun. Yang disebut majemuk dan berarti satu dan multiguna. Misalnya eliksir saat ini sangat monoton, Healing Pill hanya bisa menyembuhkan, Returning Origin Pill hanya bisa mengembalikan True Origin, tapi Compound Elixir berbeda, bisa menggabungkan satu atau dua efek menjadi satu eliksir. Obat mujarab dengan efek berbeda tidak dapat digunakan secara bersamaan. Karena khasiat obat yang berbeda dan obat mujarab akan saling bertentangan. Jika obat mujarab yang berbeda dimasukkan ke dalam tubuh pada saat yang sama, mereka tidak akan dapat pulih atau bahkan memburuk. Pada saat ini, pentingnya senyawa dan menjadi jelas. Untuk memasuki Royal City, Anda harus memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Compound dan adalah pilihan terbaiknya. Faktanya, itu karena senyawa dan sangat cocok sehingga menyebabkan rumput yang layu perlahan menghilang. Setelah berjalan keluar dari ruang konferensi, Qin Yichen merasa lega. Dia menantikan hari ketika Compound dan lahir. Kemudian Qin Yichen datang ke kediaman Zhou Xiaochang. Anakmu, berani menggunakanku sebagai senjata. Zhou Xiaochang jelas sangat tidak puas dengannya. Setelah dia masuk, dia tidak memberinya pandangan yang baik. Dia tidak ingin menyinggung keluarga Du. Senior tidak bisa mengatakan hal yang sama. Di Royal City, keluarga Du mendesak keluarga Zhou di mana-mana, dan saya bisa memberikan ini kepada senior. Qin Yichen menemani mereka dengan wajah tersenyum. Huff. Zhou Xiaochang mendengus ringan, tetapi tidak menjawab. Meskipun dia tidak berada di Royal City, tetapi apa yang terjadi di Royal City, dia juga mendengar tentara bayaran mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyukai keluarga Du. Daripada digunakan oleh Qin Yichen, lebih baik mengatakan bahwa dia sengaja berpura-pura tuli dan bisu, menamparkan keluarga Du secara diam-diam. Senior, saya memiliki salinan teknik pedang. Mari kita lihat caranya. Qin Yichen juga tidak mencoba menerobosnya, memberinya sebuah gulungan. Teknik pedang. Zhou Xiaochang tidak peduli tentang itu. Setelah mengambilnya, dia meletakkannya di atas meja, dan gulungan itu terbentang sebentar. Sebuah pola muncul di hadapannya, dan segera menarik perhatiannya. Kemudian dia tertegun dan menggulung gulungan itu. Ambil lagi. Setelah dia mengambil gulungan itu, Qin Yichen duduk di samping masing-masing mengurus urusan mereka sendiri, menuangkan secangkir teh, dan perlahan menyeruputnya. Keterampilan bela diri sangat menarik untuk seorang spesialis dao bela diri manapun. Di depan Zhou Xiaochang adalah teknik pedang tingkat lanjut. Meskipun mata Qin Yichen kasar dan kasar, Zhou Xiaochang dipegang di telapak tangannya seperti harta karun tertinggi. Ada teknik pedang yang luar biasa di dunia ini. Setelah membacanya, wajah Zhou Xiaochang tidak bisa menahan kegembiraan dan kegembiraan. Mendengar ini, mulut Qin Yichen sedikit berkedut. Jika Anda memberitahu Zhou Xiaochang bahwa ini adalah teknik pedang level terendah yang dia pilih, saya tidak tahu apa yang harus dirasakan Zhou Xiaochang. Tentu saja, bukan karena Qin Yichen tidak memberinya teknik pedang yang lebih baik, tetapi semakin dalam keterampilan bela diri, semakin membutuhkan persepsi. Bagi Zhou Xiaochang, teknik pedang tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok untuknya. Sama seperti Li Yuanba, Qin Yichen memberikannya kepadanya, atau keterampilan bela diri yang dibuatnya sendiri. Sampai sekarang, Li Yuanba sia-sia. Untuk benar-benar mengerti, saya tidak tahu apakah ini akan menjadi waktu yang tidak akan pernah datang. Jadi, bahkan jika Qin Yichen memberi Zhou Xiaochang keterampilan bela diri dari master pedang, dia tidak dapat memahaminya. Zhou Xiaochang gelisah untuk waktu yang lama, dan kemudian sedikit tenang, tetapi memegang tangan gulungan itu, tetapi tidak pernah melepaskannya. Penampilan gugup tampaknya takut Qin Yichen akan kembali. Katakanlah, apa kondisimu? Melihat anak laki-laki dengan senyum santai di depannya, Zhou Xiaochang sekali lagi berkompromi. Tidak mungkin, setiap kali orang ini mengeluarkan sesuatu, dia tidak bisa menolaknya. Bagaimana kalau senior akan menghancurkan keluarga Du?
Bebas bicara, meskipun Zhou Xiaochang menolak dengan acuh tak acuh, dia tidak bermaksud mengembalikan gulungan di tangannya ke Qin Yichen. Ya, roti daging itu mengenai anjing itu, mundur atau tidak. Qin Yichen menghela nafas berpura-pura, lalu berkata, bagaimana kalau mengubah senior untuk tinggal di sini selama setengah tahun? Tidak realistis menghancurkan keluarga Du. Namun, jika Zhou Xiaochang mengikutinya ke kota kerajaan, keamanan kota Suanyun tidak akan terjamin. Untuk mengikat kaki ranah Spirit Realm, dia mengeluarkan teknik pedang ini. Zhou Xiaochang merenung sedikit, dan akhirnya mengangguk, setuju. Lagi pula, dia mengambil gulungan itu langsung ke pelukannya, menutup matanya, dan terlihat seperti seorang pengemudi. Qin Yichen lucu, mengetahui bahwa dia takut dia akan kembali, dia melengkungkan tangannya ke arahnya, dan keluar. Setelah keamanan diamankan, Qin Yichen memikirkan pembangunan. Meskipun di kerajaan Qilin Surgawi, ada Zhou Xiaochang, Rana Alam Roh, yang duduk setenang Gunung Tai, tetapi tujuannya bukan hanya kerajaan Qilin Surgawi. Pergi ke tempat yang lebih besar pasti membutuhkan orang yang lebih kuat untuk duduk di kota. Li Yuanba. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Qin Yichen seberapa besar potensi yang dimiliki orang suci-suci ini. Jadi, setelah meninggalkan kediaman Zhou Xiaochang, Qin Yichen menemukan Li Yuanba. Kenapa? Beri aku palu. Pertemuan Li Yuanba tanpa beban memberinya palu. Untungnya, dia menggunakan tinjunya alih-alih palu godamnya, jika tidak, Qin Yichen tidak akan bisa menanganinya. Setelah Li Yuanba mengambil ASI selama 1000 tahun untuk menerobos ke Martial Grandmaster Peak, dia sekarang berjuang keras. Bahkan seorang spesialis dao bela diri di lingkungan puncak 2 tidak bisa melawan, apalagi Qin Yichen, seorang guru bela diri kecil. Apakah kamu tahu apa yang mengunyah itu tidak buruk? Qin Yichen menggosok pundaknya yang sakit dan memutar matanya ke arahnya, kamu bahkan tidak membuat gaya pertama sekarang. Apa gunanya bagimu? Omong kosong. Mata Li Yuanba menyipit, dan dia mengambil palu godam untuk menemukan teorinya. Menyapu 1000 pasukan, poin utamanya bukan pada kekuatan, kamu melihat dirimu sendiri, seperti laki-laki, mengubah dirimu menjadi linglung, menakuti anak-anak itu oke, benar-benar lulus ahli, titik lemah, semuanya kalah. Qin Yichen kemudian menunjukkan kekurangan di setiap bentuk yang dia gunakan, dan kritiknya tidak berharga. Tentu saja, sebenarnya Li Yuanba sudah bisa terbentuk dalam waktu singkat, dan itu sudah sangat bagus. Jika Anda mengubah orang, diperkirakan lebih baik menggunakan metode palu biasa. Li Yuanba, sejak awal, memahami esensi dari Overlord Hammer. Tidak heran saya pikir ada sesuatu yang salah. Li Yuanba mengerang saat dia merasakan kepalanya. Chapter 97, Grandmaster of Alchemist. Hammer, hanya di medan perang kamu bisa mendapatkan palu terbaik. Wajah Qin Yichen tampak positif, memandang ke arah Li Yuanba, meskipun Qilin Surgawi tidak memiliki medan perang, ada tempat di mana tidak mungkin untuk terlibat dalam persahabatan. Anda bisa pergi ke sana dan bermain. Kemudian, Qin Yichen memberinya peta. Di mana ini? Membuka peta, Li Yuanba tampak kosong. Rupanya, dia tidak bisa memahami peta itu. Dahi Qin Yichen dengan tepukan sakit kepala. Pada akhirnya, Li Yuanfei hanya bisa mengirim orang yang cerdas untuk membawanya. Kalau tidak, orang ini pasti tidak menemukan tempat. Setelah seseorang memimpin jalan, Li Yuanba menolak untuk berhenti, dan langsung keluar memegang kerah pria itu. Setelah dia pergi, Qin Yichen berbalik dan bergerak menuju halaman rumahnya. Qin Yichen believe that Li Yuanba will grow the best terre, because that is where Li Yuanba becomes famous. Qin Yichen percaya bahwa Li Yuanba akan tumbuh paling baik di sana, karena disitulah Li Yuanba menjadi terkenal. Dengan adanya hal-hal ini, Qin Yichen seharusnya sudah hampir tiba. Ketika dia pergi ke Wangdu, dia tidak hanya berpenggiatipasi dalam kontes meramu pil. Dia perlu mencari tahu apakah Lu Lingzhen benar-benar hamil atau sedang hamil. Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Dao Surgawi. Kehidupan Qin Yichen sebelumnya adalah anak laki-laki sejati yang dapat mengusir roh jahat bahkan jika dia buang air kecil. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan kedua, saya menyerahkannya dengan sangat ceroboh. Apakah perlu menambahkannya anak misterius yang tak terduga? Dua air mata lama. Namun, Qin Yichen juga berpikir bahwa, secara logis, Lu Lingzhen adalah bawaan pembuluh darah Yin.
Sebelum dia bisa mengendalikan tubuh Yin Qi, tidak mungkin hamil, jadi dia meragukan kebenaran masalah ini. Tentu saja, dia juga berpikir jika Lu Lingzhen benar-benar hamil, maka hanya ada satu kemungkinan. Istana Dewa Kuno jauh. Kemana perginya energi teror yang telah terkumpul jutaan tahun? Kemana perginya spirit perwarisan? Mungkin jawabannya bisa ditemukan di Lu Lingying. Setelah mengetahui bahwa Qin Yichen akan pergi ke Royal City, ekspresi wajah Qin Haotian sedikit rumit. Dia membuka mulutnya dan sepertinya menjelaskan sesuatu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, Lin Miaohan dengan enggan merawatnya. Hehe, Sister Miaohan, saat aku memenangkan kejuaraan, aku akan menikahimu melalui pintu. Qin Yichen mengeluarkan air liur dari wajahnya dan tampak seperti embrio berwarna. Dia ingin menakut-nakuti gadis kecil itu. Siapa yang tahu bahwa meskipun Lin Miaohan berpaling dengan malu-malu, Qin Yichen menyadari bahwa harapan dan penampilan di matanya Joy. Apa yang telah terjadi? Apakah itu? Qin Yichen tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Sayang sekali di mulut ini. Meskipun dia mengatakan bahwa dia mengagumi wanita cantik, dia selalu merasa bahwa wanita yang identik dengan masalah harus menjauh. Sama seperti Lu Lingying, putri memilih seberapa besar masalah yang diberikan padanya. Mungkin kehidupan kecil ini menyusul. Qin Yichen hampir melarikan diri dan berlari keluar dari rumah keluarga Ye. Dia sendirian dan memulai perjalanan ke Royal City. Dia tidak membawa banyak, jadi dia mengambil sebotol kecil susu roh berusia 1000 tahun, dan beberapa ramuan olahan, ditambah tungku pil kecil, dan sisa susu roh berumur 1000 tahun, dia bersembunyi dengan hati-hati di suatu tempat. Lagi pula, tidak aman membawa susu berusia 1000 tahun itu bersamamu, dan 10.000 secara tidak sengaja dirampok. Perampokan, dia masih memikirkannya. Di hutan di depan, sebuah konvoi dihentikan oleh selusin orang. Hampir secara tidak sadar, Qin Yichen berpikir untuk menghindarinya, tetapi di depannya muncul kalimat, "Yah, cewek peso yang cantik, lebih baik, biarkan aku kembali menjadi Nyonya Sai." Apakah ada wanita cantik? Mengetahui dengan jelas bahwa wanita itu merepotkan Qin Yichen, dia masih tidak bisa menahan diri untuk menatapnya. Seorang gadis cantik keluar dari gerbong di konvoi. Dia mengenakan dada yang sejuk dan panas, tinggi dan kencang, seperti puncak gunung, pinggang tipis dengan cengkeraman penuh vitalitas seperti ular air, rok bunga melilit pinggul bulat, sepasang giok putih bulat. Dan paha halus, ramping dan lurus, tanpa celah, penuh dengan nafas muda yang indah. Wajah cantik yang cantik berkilau seperti porselen putih. Saat ini, pipinya agak merah, dan sulit untuk menyembunyikan amarah di hatinya. Beberapa pencuri rambut kecil berani datang dan merampok bibimu yang kecil. Kata-kata manis tapi marah keluar dari mulut kecilnya yang lucu, dan kemudian gadis itu bergegas ke gangster dengan cambuk kulit yang tidak terbuat dari bahan apapun. Ah, sakit, permisi, bibi yang hebat. Berani, berani. Siapa tahu, sekelompok pencuri rambut yang tampaknya kuat dipukuli oleh seorang gadis kecil untuk meminta belas kasihan. Tapi juga, jika Anda benar-benar mampu, siapa yang akan keluar dan membajak jalan dan sudah memberanikan diri bertahan atau menetap di kota-kota besar? Kekerasan, brutal, Qin Yichen menandai gadis kecil itu secara langsung dan siap untuk menjauh. Alasannya adalah seorang gadis kecil karena wanita itu jelas lebih kecil darinya. Mau lari. Dengan suara sorakan, Qin Yichen merasakan angin di belakang kepalanya, dan menginjak kata, "Sing," untuk menghindari cambuk yang mengancam jiwa. "Kamu punya masalah." Qin Yichen memarahi, tapi melirik kakinya yang mulus dan panjang. "Kaki ini sangat bagus. Nah, kamu pencuri rambut kecil punya 2 pukulan." Mata gadis kecil yang cantik dan cerah itu berkedip, dan rasa ingin tahu muncul di matanya. "Mata apa yang kamu lihat padaku?" Qin Yichen hampir memuntahkan beberapa patah gigi, dan matanya bahkan lebih marah. Jika dia tidak takut menimbulkan masalah, dia benar-benar ingin menangkapnya dan memukulnya. Dalam benaknya, beri label padanya lagi, tanpa otak. "Siner, jangan kasar." Suara alam terdengar dari gerbong tim dan menghentikan gadis kecil itu untuk membuat keributan. Kemudian, seorang wanita cantik berbaju putih membuka tirai dan keluar. Penampilannya mirip dengan gadis kecil bernama Siner ini, yang memiliki beberapa titik,
Pakaian putih seperti kerudung, membuatnya tampak seperti berada dalam asap dan kabut. Dia hanya berdiri diam, seperti mutlak. Kun Fang luar biasa dan membuat orang berkecil hati. Dibandingkan dengan Sinner yang muda dan energik, dia terlihat bermartabat dan cantik, mulia dan mantap, dengan corak seperti salju, kaki lurus panjang, pinggul montok, dan penuh pesona dewasa. Dari alisnya, dia menunjukkan seorang wanita yang kuat. Kakak perempuan, mengapa kamu tidak mengajariku pencuri rambut kecil ini? Sinner mengatupkan mulutnya, tetapi matanya terus menatap Qin Yi Chen dengan niat jahat, dan cambuk di tangannya sangat ingin dicoba. Ku bilang, aku bukan pencuri rambut. Dahi Qin Yi Chen melonjak biru, melihat pinggulnya, tangannya terasa gatal. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu bukan pencuri rambut? Wanita cantik kecil menjulurkan mulutnya dan menunjukkan gigi harimau kecil yang lucu. Cambuk di tangannya mencambuk udara dan mengeluarkan suara. Jika Anda tidak bisa menjelaskannya, Anda akan mengalahkannya 100 kali. Lihat, apa ini? Saya Master Pemurnian Pil. Oke, Master Pemurnian Pil. Untuk menghindari masalah, Qin Yi Chen harus mengeluarkan lencana Master Pemurnian Pil, dan Skite berteriak padanya. Pria ini, apa itu wanita cantik kecil? Itu hanya setan kecil. Tuan Pemurnian Pil, Master Pemurnian Pil muda seperti itu. Setelah melihat lencana di tangannya, wanita di kereta melihat ke arah Qin Yi Chen, dan tiba-tiba, dia terkejut dengan matanya yang indah. Saya tidak melihat Master Pemurnian Pil muda di Royal City. Chapter 98, Grand Master of Alchemist. Wanita cantik itu turun dari kereta dan berjalan ke arah Qin Yi Chen. Dilihat lebih dekat, wanita itu bahkan lebih mempesona. Luar biasa, luar biasa. Bahkan jika itu lebih dari Lu Lingzeng, yang dikenal sebagai kecantikan nomor 1 kilin surgawi, saya tidak akan melepaskannya. Hanya dapat dikatakan bahwa masing-masing ada 1000 musim gugur. Lu Ling itu cantik, kecantikan itu mulia. Wanita ini cantik. Tuan muda, Sinner menyinggung tuan muda tanpa akal sehat, dan saya harap tuan muda memaafkan saya. Suara seorang wanita seperti air yang mengalir di pegunungan, membasuh hati orang-orang, dan membiarkan Qin Yi Chen, yang semula memiliki beberapa titik kebencian merasakan gelombang hati. Bagaimanapun, keindahan saat ini. Tidak apa-apa, orang dewasa saya tidak mengingat kehidupan penjahat, jadi saya tidak akan merendahkan diri ke level seseorang dengannya. Qin Yi Chen melambaikan tangannya dengan sangat keras, lalu menutup lencana Master Pemurnian Pil. Namun, ucapannya membuat Sinner Little Beautiful Woman kesal lagi, dan dia berteriak seperti kucing di ekor, kamu pencuri, siapa maksudmu? Oke Sinner, jangan bodoh. Wanita cantik besar itu menghentikannya. Untungnya, meskipun wanita kecil cantik ini kasar dan keras kepala, dia tetap mendengarkan kata-kata wanita itu. Namun, dia masih menatap Qin Yi Chen, terengah-engah karena marah, dan penampilannya jelas diberitahu Qin Yi Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jadikan tuan muda lelucon. Wanita itu meliriknya tanpa daya, dan kemudian berkata kepada Qin Yi Chen, tuan muda, apakah ini akan ke kota kerajaan? Jalan ini mengarah langsung ke Royal City. Ya, melihat Qin Yi Chen mengangguk, mata wanita itu berbinar. Nama belakang pelayanmu adalah Su Ruyan, ini adik perempuan Su Xin. Dia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan kemudian mengundang, gadis kecil itu tinggal di Royal City dan ini adalah perjalanan pulang, jika tuan muda tidak keberatan. Saya tidak mau itu. Wanita cantik kecil Su Xin masih ingin melawan, tetapi tercengang oleh Su Ruyan sebelum tutup mulut lagi. Namun, mata memandang ke arah Qin Yi Chen penuh dengan keburukan. Jika Anda setuju, saya ingin Anda terlihat baik. Oke, kalau begitu Qin ini akan berterima kasih kepada banyak gadis di sini. Di bawah ekspresi terkejut dari Little Beautiful Woman, Qin Yi Chen setuju. Melihat penampilannya yang panik, Qin Yi Chen merasa bahwa seharusnya tidak ada kesepian di sepanjang jalan. Dibandingkan dengan Little Beautiful Woman, Su Ruyan menunjukkan sentuhan kegembiraan di wajahnya yang cantik. Jelas merupakan hal yang baik untuk dikaitkan dengan Master Pemurnian Pil yang begitu muda. Nona muda sulung, nona muda kedua, apakah Anda baik-baik saja? Kembali ke konvoi, seorang pelayan tua berjalan dengan cemas, dan kemudian matanya berhenti di sisi mereka Qin Yi Chen. Tidak apa-apa, Lao Wen, atur tempat untuk tuan muda ini. Su Ruyan melambaikan tangannya,
memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja, dan mengatur kalimat. Menghadap Qin Yichen mengangguk, dia naik kereta. Tatapan Wen Lao sedikit bingung melihat ke arah Susin yang masih merajuk, dan tidak mengerti apa yang terjadi. Hanya seekor serigala. Susin membuka mulutnya, memelototi Qin Yichen, dan masuk ke dalam mobil. Tuan Wen membeku dan kemudian berkata kepada Qin Yichen, "Saudaraku, ikutlah denganku." Meskipun dia tidak mengetahui identitas Qin Yichen, dia percaya pada nona muda sulung tanpa syarat. Meskipun Suruyan adalah aliran perempuan, dia telah mendukung seluruh keluarga dengan kemampuannya sendiri. Dia akan melakukan ini, yang menunjukkan bahwa remaja di depannya pasti tidak biasa. Oleh karena itu, Wen Lao tidak mengabaikannya, membawa Qin Yichen ke tim dan mengatur kereta yang bagus. Terburu-buru itu membosankan. Untungnya, Susin datang dari waktu ke waktu untuk memprovokasi, yang juga menambah banyak kesenangan baginya. Dia juga suka menggoda wanita kecil cantik ini, hampir selalu membuat Suruyan muncul. Namun, karena Qin Yichen dan dua saudara perempuan terlalu dekat satu sama lain, itu membuat orang-orang di sekitar mereka melihat ke arah matanya, dengan sedikit kecemburuan dan bahkan permusuhan. Di hati para penjaga tim, nona muda sulung mereka adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Dalam perjalanan, konvoi tersebut beberapa kali diserang. Perlu disebutkan bahwa penyerang ini tidak seperti pencuri rambut. Sebaliknya, para penyerang ini sangat bagus. Bahkan jika konvoi memiliki beberapa ahli seni bela diri, banyak orang terluka, bahkan nona muda kedua. Susin semuanya menderita kerugian kecil dan menderita luka ringan. Jangan melihat usia muda Susin, tetapi itu juga merupakan pusat kekuatan martial Master Peak. Metode cambuk membuatnya sulit untuk dibawa ke titik kesempurnaan. Dia akan menderita karena ranah martial Grandmaster. Di Kingdom Avenue, ada perampokan seorang spesialis dao bela diri martial Grandmaster, yang menarik. Qin Yichen juga menemukan bahwa wajah Suruyan menjadi lebih bermartabat dan sepertinya ada sesuatu yang dipikirkannya. Malam tiba, tim berhenti dan para pengawal terampil membuat jalur api unggun. Qin Yichen turun dari gerbong, berjalan ke api unggun yang indah di tepi konvoi, dan berbaring di tanah di tengah jalan, memandangi bintang-bintang dengan damai. Tapi ketika dia tidak bisa santai, bayangan indah menghalangi pandangannya. Terhalang oleh matanya, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi alisnya sedikit mengernyit, tetapi sebelum dia berbicara, ada rasa jijik di telinganya. "Hei, kenapa kamu tidak keluar untuk membantu pencuri tadi? Apakah kamu bersama mereka?" Mendengar suara ini, Qin Yichen bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahuinya. Itu pasti wanita kecil cantik Susin yang bandel. Pada saat ini, Susin mengenakan gaun merah muda, dan sosoknya yang tinggi terlihat sangat berapi-api, montok, dan cukup montok. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat rok itu samar-samar melalui celah gaun sebelumnya. Di bawah kaki panjang kultivasi ganda, pemborosan sumber daya alam yang sembrono. Qin Yichen tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa sosok yang begitu baik memberikan film Little Missy yang tidak masuk akal. "Kamu, gangster." Melihat tatapan Qin Yichen menatapnya, Susin tiba-tiba memerah matanya, berbisik, dan melemparkannya dengan cambuk. "Saya." Mendengar suara siulan yang tajam, Qin Yichen bahkan tidak mengucapkan kata-kata umpatan, tetapi berguling di tempat tanpa gambar apapun untuk menghindari cambuk. Qin Yichen berdiri, rumput di tubuh Pats, dan ketika dia melihat tanda cambuk yang dalam di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menariknya sedikit. Gadis kecil ini, sepertinya tidak menyimpannya. Jika ini dilakukan, bagaimana cara mengupas kulitnya? Setelah bangun, Qin Yichen tidak sama sekali dan teori Susin berarti dia bahkan tidak melihatnya sebelum berbalik dan pergi. Teori, itu pasti orang lain adalah orang yang berakal sehat. "Kamu gangster, ingin pergi?" Melihat dia tidak membantah, Susin bahkan berpikir bahwa dia berada dalam posisi yang buruk, lalu membuangnya. "Sin Er, apa yang kamu lakukan?" Dengan suara menyenangkan yang datang dari depan, Suruyan dengan gaun putih datang ke sini. Namun, saat ini, alisnya mengernyit dalam. Dia semakin merasa bahwa ada ide dari beberapa kekuatan untuk melawan barang. Jika kiriman ini tidak dapat dibawa kembali ke Royal City, keluarga tidak akan dapat terus membangun pijakan di Royal City. Sebab, dia telah menabung sebagian besar tabungan keluarganya untuk kargo ini.
Chapter 99, Grandmaster of Alchemist. Qin Yichen secara alami memperhatikan kerutan dahi Suruyan, dan menghela nafas dalam hatinya. Dia awalnya ingin mengikuti tim ke Royal City untuk menyelamatkan beberapa masalah, tapi siapa tahu, itu menyebabkan lebih banyak masalah. Kakak perempuan, dia, Susin tidak mengetahui kesusahan kakak perempuannya, dan berpikir bahwa Suruyan marah atas leluconnya. Dia tidak mengerti mengapa kakak selalu menjaga orang jahat. Yah, kamu belum terluka. Beristirahatlah dan berhentilah mengganggu. Melihat kulit putih Susin yang tampak sakit-sakitan, Suruyan membujuk dengan sedih. Kakak perempuan, Susin menginjak kakinya, memberangus mulutnya, dan akhirnya menatap Qin Yichen dengan muram, dan melangkah ke tim. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Wanita kecil cantik ini mungkin membenci dirinya sendiri. Nona muda sulung menanyakan sesuatu padaku. Dia melihat ke arah nona muda sulung yang cantik. Ah! Suruyan mengangguk, sedikit ragu, atau membuka mulut dan berkata, ada lebih banyak penjaga yang terluka akhir-akhir ini, saya tidak tahu apakah ada obat penyembuh di Tuan Muda Qin. Obat penyembuhan, Qin Yichen sedikit membeku. Tentu saja, ini bukan karena permintaan Suruyan terlalu banyak, tapi agak tidak terduga. Berdasarkan pengamatan akhir-akhir ini, ada beberapa Martial Grandmaster dalam satu armada, bahkan ada satu Martial Grandmaster Peak. Di seorang spesialis dao bela diri, jika keluarga Suruyan bukan keluarga lini pertama di kota kerajaan, setidaknya itu adalah keluarga lini kedua. Namun, bagaimana mungkin keluarga yang begitu kuat kekurangan obat perjalanan saat bepergian? Bukankah Tuan Muda, melihatnya tidak berbicara, ada sentuhan kekecewaan di mata Suruyan? Karena berbagai alasan, dia tidak kaya. Ya, kamu akan melakukannya. Qin Yichen bukanlah orang yang pelit. Setelah berjalan kembali ke gerbong, dia mengeluarkan sebotol healing pill dan menyerahkannya padanya. Terima kasih Tuan Muda Qin. Setelah meminum healing pill, Suruyan berterima kasih kepada Qin Yichen. Namun, sebotol healing pill ini hanya memiliki sekitar 10, yang mungkin tidak cukup. Yakinlah, selama tidak sekarat dan terluka parah, 1 per orang untuk memastikan pemulihan. Seolah-olah dia melihat kekhawatiran di hati Suruyan, Qin Yichen mengingatkan sambil terkekeh. Pil obat penyembuh yang dia sempurnakan, tetapi disiapkan untuk dirinya sendiri, tidak sebanding dengan obat penyembuh yang ada di pasaran saat ini. 1 akan sembuh. Setelah mendengar kata-kata berlebihan dari Qin Yichen, Suruyan sedikit membeku. Cobalah untuk tidak mengerti. Melihat dia mengatakan ini, Suruyan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah berterima kasih padanya lagi, dia meninggalkan botol healing pill. Kakak perempuan, mengapa kamu mencari pria itu? Melihat Suruyan kembali ke gerbong, Susin bertanya dengan mulut kecil, wajahnya tertekan. Dia sedikit ragu apakah dia seorang adik perempuan. Sin kamu tidak boleh bersikap kasar kepada Tuan Muda Qin di masa depan. Melihatnya seperti ini, Suruyan mau tidak mau harus berlatih. Master pemurnian pil muda seperti itu pasti tidak akan rendah di masa depan. Orang seperti itu tidak bisa menyinggung. Melihat adik perempuannya menangis, Suruyan melembutkan hatinya, aku baru saja meminta Tuan Muda Qin untuk meminjam healing pill. Kakak perempuan, Susin tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandang ke arah kakak perempuannya dengan wajah pahit, dan hatinya tiba-tiba bersinggungan dengan 100 rasa. Dalam kesannya, betapa bangganya kakak perempuannya, dia berbisik dan meminta seseorang, hanya dengan memikirkannya, dia merasa tertekan. Tuan Muda Qin sangat baik. Dia memberiku sebotol healing pill. Suruyan tersenyum padanya dengan nyaman. Dia tahu bahwa dia tidak bisa jatuh, dia jatuh, dan keluarga tidak memiliki harapan sama sekali. Omong-omong, Qin Yichen bisa membuat begitu banyak healing pill, yang mengejutkannya. Ini bukan cairan penyembuh, ini ramuan yang nyata. Ada lebih dari selusin pil di dalam botol, yang juga 1000 koin perak. Qin Yichen memberikannya padanya hampir tanpa ragu, yang membuatnya sedikit tergerak. Lagi pula, dia tidak berteman dengan Qin Yichen, hanya orang asing yang datang bersama secara kebetulan. Aku baru saja mengambil sebotol, itu pelit. Meskipun Susin masih berkata demikian, ketidaksukaannya pada Qin Yichen sepertinya memudar. Baiklah, Suruyan memelototinya, dan hatinya tidak berdaya, tidak mampu mengendalikan adik perempuan yang bandel ini. Kamu ambil 1,
dan aku akan memberikan sisanya kepada penjaga yang terluka nanti. Dia menyerahkan botol itu kepada Susin dan berkata, Tuan Muda Qin berkata bahwa selama itu bukan menengah ke atas, meminumnya dapat menyembuhkan, jangan sia-siakan. 1. Sembuh. Dia memperlakukannya sebagai pil roh dan obat yang luar biasa. Saat berbicara, Susin penuh dengan perasaan tidak menyenangkan, dan dia melahirkan perasaan kasih sayang sekecil apapun, menyebarkan abu dan menyebarkan asap secara instan. Bukannya dia tidak pernah menggunakan healing pill. Bahkan ramuan berkualitas tinggi yang dibeli di Royal City, efeknya adalah untuk menstabilkan cedera. Jika Anda ingin pulih sepenuhnya, Anda perlu bekerja sama dengan berbagai ramuan atau ramuan obat lainnya. Apakah satu obat mujarab sembuh? Apa itu mungkin? Namun, dia tidak tahu bahwa botol pil penyembuhan dari Qin Yichen ini unik dan tak tertandingi di dunia ini. Untuk penggunaan Anda sendiri, Qin Yichen telah menyiapkan yang terbaik. Kemudian, Su Xinyi membuka tutup botolnya. Segera setelah dibuka, aroma obat yang samar keluar. Namun, aroma obat ini tidak sebagus ramuan penyembuhan umum, dan bahkan aroma cairan penyembuhan tingkat rendah serupa. Apakah ini bisa disebut eliksir? Limbah dan hampir sampai. Jika bukan karena dan medicine garden yang dituangkan, itu akan mulus dan mulus. Susin ingin membuangnya. Namun, ngomong-ngomong, obat mujarab yang begitu halus, dia belum pernah menggunakannya, setidaknya itu obat mujarab kelas 4. Kemudian dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bagaimana orang itu bisa mendapatkan ramuan kelas 4? Dalam benaknya, pria itu adalah pencuri, embrio warna, dan hantu. Tapi sekarang tidak ada jalan bagi Susin. Bahkan jika itu adalah ramuan terburuk, efeknya tidak akan lebih buruk daripada cairan penyembuhan tingkat lanjut. Dibandingkan dengan obat penyembuh saat ini, tidak diragukan lagi jauh lebih baik. Apa? Hampir tercekik, Susin menelan healing pill, dan kebencian di hatinya belum dimarahi. Dengan masuknya ramuan, wajahnya yang cantik berubah sedikit, dan kilatan kejutan yang cerah muncul di matanya yang cerah. Warna, melihat botol obat di tangannya, tidak ada respon untuk waktu yang lama. Siner, ada apa? Melihat wajahnya yang kusam, Su Ruyan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada ramuan itu dan mau tidak mau bertanya. Untuk pertanyaannya, Susin tidak menjawab. Setelah obat mujarab dimasukkan ke dalam tubuhnya, dia pingsan, dan menutup matanya dan duduk berlutut. Di tengah jalan, di mata gugup Su Ruyan, Susin membuka mulutnya perlahan dan memuntahkan satu seteguk udara kotor. Matanya terbuka perlahan, tetapi di matanya yang indah, itu penuh dengan penutup yang tak tertahankan. Warna yang mengejutkan, cedera dirinya di dalam tubuhnya baik-baik saja pada saat kemanjuran obat menghilang, dan pada saat ini, dia merasa bahwa esens, ki, dan spiritnya telah meningkat pesat. Dalam waktu singkat ini, bahkan telah pulih ke puncak tertinggi. Ini, pil roh dan obat-obatan yang luar biasa. Chapter 100, Grandmaster of Alchemist. Sekarang Susin merasa hanya satu. Terlalu boros. Dia merasa bahwa meskipun dia sekarat karena cedera serius, dia dapat pulih dengan cepat dengan meminum obat mujarab seperti itu. Selain itu, dia hanya terluka ringan. Dia merasa setengah, tidak, sepertiga, sudah cukup. Kakak, healing pill ini, apakah itu benar-benar orang jahat untukmu? Susin bertanya dengan luar biasa kepada Su Ruyan di sekitarnya. Apakah pria itu begitu baik? Tentu saja dia memberikannya, obat penyembuhan kita sudah lama habis. Bagaimana? Apakah ada masalah dengan ramuan ini? Hati Su Ruyan juga 7 naik turun 8 pada saat yang sama, tetapi juga sedikit gugup, karena takut ada yang salah dengan dirinya. Kakak, healing pill ini, aku khawatir harganya 1000. Suara Susin sedikit bergetar, dan dia tidak pernah berpikir bahwa pria malang yang telah diintimidasi oleh dirinya sendiri sepanjang hari akan rela meminum obat seperti itu. Meskipun dia kasar dan bandel, dia tidak mengerti apa-apa. Dia belum pernah mendengar ramuan yang begitu kuat, bahkan di Royal City. Benar Yi dan sembuh. Jika ramuan ini dijual di Royal City, masing-masing tidak akan lebih rendah dari 1000 koin perak atau bahkan lebih tinggi. Para bangsawan dan bangsawan itu, demi keselamatan mereka sendiri, sama sekali tidak akan peduli dengan koin perak ini. Gadis bodoh, bagaimana bisa ada healing pill yang begitu mahal? Setelah mendengar kata-kata Sin, Su Ruyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk dahinya.
Ketika dia melihatnya, pasti Susin berbicara tentang omong kosong karena lukanya telah pulih. Lagi pula, cedera Susin tidak terlalu serius, dan tidak mengejutkan untuk pulih. Melihat Susin baik-baik saja, salah satu batu di hati Suruyan juga jatuh ke tanah. Memegang healing pil yang tersisa, dia menjauh dan berkata, "Aku akan membagikan penjaga yang terluka itu, dan kamu harus beristirahat dengan baik." Kakak perempuan, Susin ingin mengingatkannya, tapi dia sudah keluar dari kereta. Mungkin kakak perempuannya belum tahu, botol eliksir di tangannya sudah setengah dari barang mereka. Aneh, pria itu, bagaimana bisa ada obat mujarab seperti itu? Pikir Susin, meninggalkan kereta juga. Kemudian, di samping api unggun yang sama, pada sudut yang sama, sepasang kaki ramping yang indah terlihat lagi di hadapan Qin Yichen. Bermimpi, Qin Yichen, yang menyipitkan mata dan hampir tertidur, melihat matanya sedikit setelah melihat kaki yang indah ini. Cek-cek, tidak buruk. Sambil menonton, tes-tes terdengar di mulutnya. Tampan. Setelah dia mabuk untuk beberapa saat, sebuah suara yang hampir mengertakkan gigi terdengar di atas Qin Yichen. Tampan. Qin Yichen menjawab hampir tanpa sadar. Kemudian, detik berikutnya, tubuhnya bergetar, tidak ada rasa kantuk, dan dia berguling seperti refleks yang terkondisi. Uhuk-uhuk, melihat Susin, yang menyemburkan api di depan matanya, Qin Yichen terbatuk beberapa kali, memalingkan muka ke kejauhan, dengan ekspresi polos di wajahnya. Bajingan bau, dia juga diharapkan menjadi pria yang baik, dan langsung jatuh ke dalam huligan. Susin menatapnya dengan seringai. Semakin polos dia, semakin kuat dia jadinya. Jika bukan karena obat mujarab, dia akan mencambuknya. Dari mana kamu mencuri ramuanku? Susin memandang Qin Yichen dengan mata juling, dan dia menemukan bagaimana penampilannya, betapa tidak menyenangkannya, dan tangannya gatal. Secara kebetulan, saat dia mengatakan itu, tangan Qin Yichen juga terasa gatal. Film Little Missy ini benar-benar luar biasa. Saat dia hendak meraih Little Lass dan meninju pantatnya, wajahnya tiba-tiba bersinar. Cepat dan beritahu kakakmu, seseorang akan datang. Mata Qin Yichen memandang ke arah kegelapan, dan suaranya tenang. Masalah, benar-benar tidak bisa lepas. Susin membuka mulutnya dan ingin membantah apapun. Namun, melihat ke bawah garis pandangnya, dia melihat beberapa kilauan, yang bergerak ke arah timnya dan bergerak dengan cepat. Tidak baik, kulitnya berubah dan dengan cepat bergerak menuju konvoi. Tidak lama kemudian, sekelompok orang datang ke tim. Tidak banyak orang, hanya 5 orang. Namun, masing-masing ternyata adalah pusat kekuatan dari dunia Martial Grandmaster, dan salah satunya adalah Martial Grandmaster Peak. Di barisan depan adalah seorang pemuda, yang terpana saat melihat postur tim di depannya. Sepupu Ruyan, melihat postur tubuhmu, sepertinya tidak menyambutku. Pria muda itu berkata kepada Suruyan dengan senyuman di kulitnya, tetapi matanya tetap tertuju pada tubuhnya yang indah, dan lampu pompanya panas. Apa yang sedang kamu lakukan? Nada bicara Suruyan sangat dingin, dan dia sangat waspada terhadap pria yang mengaku sebagai sepupunya. Tentu saja, saya diperintahkan oleh ayah untuk menjemput sepupu saya, tetapi saya tidak menyangka sepupu saya begitu sopan dan menyiapkan mahar yang begitu murah hati. Sepupuku benar-benar malu. Ungkapan sebagaimana mestinya diungkapkan oleh laki-laki itu, dan itu segera membuat kompleks-kompleks itu menjadi abu. Orang bisa sangat tidak tahu malu. Kamu kodok, minggir, kakak perempuanku tidak akan menikah denganmu. Susin sangat marah sehingga dia tidak membiarkan orang lain menghina kakak perempuannya, dan melemparkannya langsung dengan cambuk. Hehe, sepupu kecilku Siner, apakah sangat ingin memiliki sepupu pertama dengan sepupumu? Yakinlah bahwa setelah kembali dengan sepupumu, sepupumu akan mencintaimu dengan baik. Pria muda itu dengan mudah menghindari cambuknya, dan telapak tangannya menggenggam tangan kecilnya pada sudut yang aneh, dan Susin mundur-mundur. Kemudian dia ingat bahwa pria di depannya sudah menjadi Martial Grandmaster, dan dia sama sekali bukan lawannya. Qin Yichen terdiam melihat ke samping. Ada kerabat seperti itu di dunia, dan saudari Suruyan juga bernasib buruk. Hati Suruyan bahkan lebih sengsara. Keluarga Su memulai sebagai sebuah bisnis. Awalnya, ayahnya berada di komunitas bisnis Royal City, dan dia sedikit terkenal. Di kota kerajaan naga dan ular berbaur, dia adalah campuran untuk menjadi kaya.
Itu juga saat yang paling membahagiakan bagi saudara perempuan mereka. Namun, kabar buruk datang suatu hari beberapa tahun yang lalu. Orang tua mereka pergi, tetapi mereka dibunuh dan dibunuh. Suruyan yang malang, yang belum mencapai usia 20 tahun, menahan beban keluarga Su. Dia tidak tahu bagaimana dia bertahan dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama adalah penindasan pesaing, membuat pasar keluarga Su semakin kecil, dan bisnis menjadi semakin sulit dilakukan. Yang membuatnya putus asa adalah ada juga sekelompok kerabat yang menggali di tembok. Misalnya, pemuda yang muncul di depan matanya adalah putra sulungnya di pamannya. Kerabat ini menganggap rumah mereka sebagai sepotong kue, dan semua orang ingin menggertak mereka untuk menggigit. "Ayo, sepupu," Suruyan menatapnya dengan dingin. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa mereka menghadapi banyak serangan saat mereka datang. Pertama-tama, habiskan kelelahan orang-orang di tim Anda sendiri, lalu tangkap semuanya dalam satu jaring, ini lumayan. Tanpa sebotol Healing Pill dari Qin Yi Chen, elit timnya benar-benar mustahil untuk dilawan. Chapter 101, Grandmaster of Alchemist. Di bawah bayang-bayang tim yang semula harmonis, setelah tamu tak terduga ini tiba, suasana tiba-tiba menjadi tegang dan penuh ketegangan. Pria muda itu melirik penjaga tim dengan ekspresi kebencian di depannya, wajahnya sedikit tenggelam. "Sepupu Yan, sepupuku datang untuk menikahimu dengan penuh ketulusan, bukankah kamu tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk?" Apa yang dia katakan jelas menunjukkan kekuatan Suruyan dan mengingatkannya untuk tidak meminta bantuan. "Silakan datang kembali." Suruyan juga menanggapi dengan tegas. Pengawal konvoi juga tampak mati. "Sepupu Yan, bisakah kamu memikirkannya?" Wajah pemuda itu muram dan suaranya penuh ancaman. Suruyan tidak berbicara, dia diam. "Karena itu, jangan salahkan sepupu karena terlalu kasar." Pria muda itu menghela nafas, mulai. Bersama-sama, kelimanya bergegas menuju tim dengan tujuan mengarah ke Suruyan. Dia sangat jelas bahwa selama Suruyan menang, seluruh tim akan tunduk. Huff. Orang-orang dalam konvoi secara alami tidak akan menyerah dengan patuh, dan dengan cepat menyapa. Paman Wen di tingkat Martial Grandmaster Peak, menghadapi seorang spesialis dao bela diri dari urutan yang sama, dua Martial Grandmaster lainnya juga bertemu dengan lawan mereka sendiri. Namun, pemuda itu dan Martial Grandmaster lainnya tak terbendung. Beberapa pusat kekuatan Martial Master yang didekati oleh mereka langsung ditolak oleh mereka, dan tidak ada kekuatan pertempuran dalam waktu singkat. Namun, pemuda itu sangat tertekan. Dia membayar banyak seorang spesialis dao bela diri untuk pelecehan. Mengapa orang-orang ini masih naga dan harimau animasi yang begitu hidup? Ia merasa tertipu. Tapi sekarang, panahnya ada di tali, tapi harus dikirim. Apakah saya akan memberitahu Anda cara untuk mengajari orang jahat itu? Qin Yi Chen datang di sebelah Susin. "Apa pekerjaanmu?" Susin melihat ke arah wajahnya, dengan jelas mengatakan bahwa kamu bukanlah hal yang baik. Mulut Qin Yi Chen sedikit berkedut, dan dia menunjuk ke arah pemuda itu dan berkata, "Apakah kamu melihat itu? Pria itu memiliki banyak kungfu. Saya pikir dia harus berlatih metodenya, tetapi gerak kakinya sangat sia-sia. Tunggu sebentar, Anda hanya perlu menggambar di kakinya." Susin ragu, tetapi setelah melihat pemuda itu merobohkan beberapa penjaga konvoi seketika, dia tidak tahan, mengangkat cambuknya, dan bergegas keluar. Sua, sebuah cambuk datang dan menyapu lurus ke bawah. Pria muda itu terkejut, dan mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa, langkahnya tampak agak ceroboh. Mata Susin bersinar, dan dia begitu kewalahan sehingga dia membuangnya dengan cambuk, memaksanya untuk maju mundur. Untuk kekuatan sendiri, kekuatan seseorang pendek. Dengan kerja sama Susin dan beberapa Martial Master, pemuda itu tidak dapat tampil sama sekali, dan dia sangat marah sehingga dia berteriak. "Ada, jangan khawatir tentang barang lain-lain, ambil Suruyan." Mendengar perintahnya, ranah Martial Grandmaster yang tersisa tidak lagi terjerat dengan konvoi di sekitar tim, dan terbang langsung ke Suruyan, tak terhentikan sejenak. Instrumen, Susin, meskipun terburu-buru, ditahan oleh lawan, dan tidak punya waktu untuk menyelamatkan. Hehe, senyum bangga di wajah pemuda itu tiba-tiba muncul, dan dia sepertinya telah melihat adegan di mana para saudari cantik menghabiskan Cheng Huan di bawah diri mereka sendiri, dan mereka sangat bersemangat. Kekayaan, kecantikan penghasilan ganda,
Dia merasa bahwa dia hanyalah seorang pemenang dalam hidup. Tapi saat ini, siluet muda muncul di depan Martial Grandmaster. Pergilah. Melihat seorang anak laki-laki, ranah Martial Grandmaster jelas sedikit tidak sabar, dan ada embusan angin bertiup dari lengan bajunya, dan dia ingin segera menyapu anak laki-laki itu. Berdiri, berjalan, lompat, jatuh. Teknik kultivasi yang tidak diketahui taktik 4 kata, sekaligus. Qin Yichen menerjang kepalan True Origin dan memukul Martial Grandmaster secara langsung. Ledakan. Setelah mendengar suara teredam, Su Ruyan tidak tahan untuk menutup matanya, tetapi, setelah lama tidak bergerak, dia membuka matanya sedikit, tetapi melihat pemandangan yang mengejutkannya. Pusat kekuatan Martial Grandmaster dihancurkan oleh Qin Yichen, berdarah dari mulutnya. Dia jatuh di kejauhan, bahkan jika dia batuk darah, tetapi mengungkapkan yang kental dan luar biasa. Hanya dia yang bisa merasakan berat kepalan tangan bocah itu. Dia bahkan berpikir bahwa usaha kerasnya tidak dapat menghentikan tinju pemuda itu. Bagaimana bisa? Matanya luar biasa. Setelah melihat Qin Yichen bergerak ke arahnya, dia buru-buru bangkit dan lari ketakutan. Ini membuat anggota tim dan beberapa seorang spesialis dao bela diri yang dibawa oleh pemuda itu tertegun dan terpana. Mulut kecil Susin juga berbentuk nol, yang hampir bisa dimasukkan ke dalam telur. Namun, di matanya, ada kilasan keraguan. Bukankah orang ini seharusnya menjadi ahli pemurnian pil tanpa ayam? Anda tahu, bahkan di keluarga besar, setelah terdeteksi bahwa Anda memiliki bakat bawaan kekuatan roh, itu akan sepenuhnya mengembangkan aspek ini. Hal-hal seperti kultivasi bela diri, master pemurnian pil, jarang peduli. Namun, pria yang 2 tahun lebih tua dari dirinya paling buruk bukan hanya seorang master pemurnian pil, tetapi basis kultivasinya sebanding dengan ranah Martial Grandmaster. Hei, apa yang kamu lihat? Untungnya, Qin Yichen datang dan menariknya tepat waktu, jika tidak, tangan pemuda itu cukup untuk membaringkannya. Anda, melihat dia di depannya, Susin sepertinya tidak mengenalnya. Apakah kamu benar-benar memujaku? Qin Yichen bergerak ke arah dia menyeringai, wajahnya penuh momok. Kurangi bau busuk. Tiba-tiba, bayangan ahli misteriusnya runtuh langsung di hatinya. Anak baik, beraninya kamu melakukan hal buruk padaku, aku ingin kamu tanpa situs pemakaman. Pria muda itu memandang dengan kejam ke arah Qin Yichen dan bergegas ke arahnya. Ah! Radian yang mengejek mengangkat sudut mulut Qin Yichen, dan ketika sosok itu bergerak, semua orang melihat pemuda itu menutupi kakinya dan jatuh ke tanah. Kecepatan cepat, semua orang terkejut. Keterampilan bela diri sangat berharga. Keterampilan bela diri adalah yang paling mahal. Bahkan keterampilan bela diri tingkat terendah pasti bisa menjual 10.000 koin perak. Royal City, sebuah keluarga dengan keterampilan bela diri, hanya memiliki sedikit. Dapat juga dikatakan bahwa keterampilan bela diri sangat berharga di kerajaan Qilin Surgawi. Pemuda di depannya jelas memiliki keterampilan bela diri. Inilah sebabnya, sejauh ini, Qin Yichen hanya berlatih teknik kultivasi yang tidak disebutkan namanya. Teknik kultivasi ini terlalu komprehensif. Termasuk Queen's Body, Speed, Burst of Power, semua termasuk. Ledakan, Qin Yichen langsung menginjak punggungnya dan menyeruput. Tidak dapat menahan satu pukulan pun limbah. Jangan lihat bahwa dia belum menembus ranah Martial Grandmaster, tetapi kekuatan fisiknya jauh melebihi ranah dari ranah Martial Grandmaster, dan bahkan seorang spesialis dao bela diri yang disebutkan setara dengan Martial Grandmaster Peak. Ini juga merupakan hasil dari tes Qin Yichen. Ini juga membuatnya tahu bahwa ternyata di istana peninggalan kuno yang jauh, dia memiliki kesempatan yang tidak dia ketahui. Kalau tidak, itu hanya pembaptisan ASI berusia 1000 tahun, dan fisiknya tidak dapat ditingkatkan secepat itu. Oleh karena itu, wajar jika berurusan dengan kulit anggur dan kantong beras. Chapter 102, Grandmaster of Alchemist. Adegan ini dicetak di hati semua orang, dan citra Qin Yichen tiba-tiba menjadi lebih tinggi di hati semua orang di tim. Biarkan aku pergi. Ranah yang dibawa oleh para pemuda itu juga perlahan condong ke arah Qin Yichen. Sampah, kamu berani memukulku begitu kamu menjadi paria, apakah kamu tahu siapa aku? Pemuda itu menginjak kakinya tampak seperti hati babi, wajahnya ungu, dan dia berteriak dengan amarah sebanyak yang dia bisa. Qin Yichen memberinya pandangan mencemooh, dan tidak mengambil hati ancamannya.
Dia bahkan berani membunuh orang di keluarga Royal City Du, belum lagi karakter sekecil itu, belum lagi, bahkan jika dia adalah orang dari keluarga besar Royal City 4, itu harus dibunuh, dia bisa membunuhnya dengan benar. Beri aku pembunuhan. Pemuda mengaum, dia tidak percaya bahwa Qin Yichen benar-benar berani membunuhnya. Huff. Melihatnya mengoceh sepanjang waktu, Qin Yichen sedikit mengernyit, mendengus dingin, berjuang di bawah kakinya, dan tubuh di bawah kakinya tiba-tiba ditekan sedikit, seteguk darah bahkan disemprotkan langsung dari mulutnya, mengutuk di mulutnya lalu, itu berhenti tiba-tiba. Orang ini, baik Suruyan dan Susin memandang Qin Yichen dengan sangat tidak percaya. Terutama Susin, di mana dia bisa berpikir bahwa orang jahat yang selalu dia bully memiliki sisi yang mendominasi. Meskipun Suruyan terkejut dengan kekuatannya, ada kekhawatiran tersembunyi di matanya. Apakah dia akan berhenti di Paman Su ini? Rumah ini sudah angin dan hujan, jika yang disebut kerabat itu datang lagi. Suruyan menghela nafas pelan, tapi tidak ada kegembiraan di wajah cantik itu. Uhuk-uhuk. Pria muda itu batuk darah, meskipun dia tidak berani memanggil Qin Yichen lagi, tetapi mata Sister Suruyan tampak penuh kebencian. Dua gadis murahan, makan dan makan di luar, menyuruh orang luar untuk berurusan denganku. Aku akan melakukannya. Tidak menyayangkanmu. Jika aku punya satu yang tidak berbulu, kalian berdua, aku harus dikuburkan. Dia menjerit, wajahnya cemberut. Anda, petik 2, Susin cemas, mencoba menginjaknya beberapa kaki, tetapi ditarik oleh Suruyan. Meskipun orang ini mengerikan, itu benar. Jika sesuatu terjadi padanya, bukankah pamannya akan punya lebih banyak alasan? Ekspresi wajahnya berjuang untuk sementara waktu. Pada akhirnya, Suruyan tampak tak berdaya ke arah Qin Yichen, Tuan Muda Qin. Qin Yichen berbalik, dan setelah melihat ekspresinya yang tak berdaya, dia juga tahu kegelisahannya di dalam hatinya, dan kemudian menendangnya lagi, dan kemudian menendang pemuda itu keluar dari udara, dan dua kata dingin itu keluar dari mulutnya. Pergilah. Pada saat Fei Fei, semua orang mendengar teriakannya dengan jelas, bercampur dengan suara kerangka yang patah. Anda, petik 2, ranah dari adegan martial Grandmaster Peak yang dibawa oleh pemuda itu memelototi Qin Yichen. Dia ingin mengambil bidikan, dan melihat bahwa basis kultivasi dan pamannya Wen, yang dekat dengannya, sengaja atau tidak sengaja berdiri di belakang Qin Yichen, dan dia harus mendengus dingin. Dia dengan cepat mengangkat pemuda yang mengerang di tanah. Oke, bagus kamu Suruyan. Setelah diangkat, pemuda itu pertama-tama mengambil ramuan, dan setelah beberapa kali menghela nafas, dia mengarahkan jarinya ke Suruyan dengan gemetar, dengan kejam berkata, aku tidak akan berhenti di sini, tunggu aku. Awalnya, dia masih ingin mengatakan beberapa kata kepada Qin Yichen, tetapi setelah melihat mata sipit Qin Yichen, dia tidak bisa menahan gemetar, dan buru-buru memanggil seorang spesialis dao bela diri itu, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Hehe, pertarungan yang bagus. Tawa tak berperasaan Susin datang dari belakang, dan kata-kata yang tak terselubung itu membuat pemuda itu bergidik, tubuhnya bergetar seperti saringan. Terlalu menggertak, melihat siluet yang dia tinggalkan, Qin Yichen tidak memperhatikan. Jika dia tidak bisa menyelesaikan peran sekecil itu, apa yang bisa kita bicarakan melawan keluarga Du? Namun, setelah kejadian ini, pengawal tim jelas mengubah sikapnya terhadapnya. Bersihkan, cepat besok pagi dan kembali ke Royal City secepat mungkin. Wajah Suruyan sedih dan menginstruksikan. Penjaga tim mendengar ini, mereka semua bubar, dan akhirnya, hanya ada 3 orang, Qin Yichen dan Suruyan. Mereka bertiga berdiri diam untuk sementara waktu, dan Suruyan berbicara, terima kasih banyak, Tuan Muda Qin, diselamatkan oleh keadilan. Bagaimanapun, kali ini saya akhirnya bersenang-senang. Jika itu tidak memungkinkan, paling buruk akan melepaskan bisnis orang tuanya dan menjual segalanya, dan dia akan membawa adik perempuannya ke kota kecil untuk hidup dalam pengasingan. Pikirkan seperti ini, suasana hati Suruyan tiba-tiba terasa jauh lebih mudah. Serahkan. Qin Yichen tersenyum, berhenti, dan berkata, gadis Su, tidakkah menurutmu ini sama dengan membiarkan harimau kembali ke gunung? Itu harus datang, akan selalu datang. Suruyan menghela nafas ringan, dan ada seringai tak berdaya di sudut mulutnya. Keluarga Su Anda, keluarga aristokrat dalam bisnis. Ah, Suruyan mengangguk,
Jika dia mengingat sesuatu yang menyedihkan, ekspresinya juga meredup. Mungkin aku bisa membantumu. Ada busur di sudut mulut Qin Yichen. Dia telah melihat cara untuk mendapatkan pijakan di Royal City tanpa mengungkapkan siapa dirinya. Dia hanya perlu berdiri di belakang keluarga Su. Tolong aku. Suruyan sedikit terkejut, dan ada sedikit keraguan di mata yang indah. Dia dan Qin Yichen tidak berhubungan, mengapa dia harus membantu dirinya sendiri? Hehe, aku hanya ingin membuat obat. Qin Yichen menyeringai, meninggalkannya kembali misteri yang mendalam. Sungguh pria yang aneh. Melihat punggungnya, Su Xin membengkokkan mulutnya dan bergumam dengan kepala bengkok. Mungkin itu karena Qin Yichen memberinya roh jahat di mulutnya, dan dia meremehkan banyak kejahatannya terhadapnya. Namun, pemikiran pria yang menatap kakinya tiba-tiba membuat gelombang Qi meningkat. Huff, orang itu pasti berusaha melakukannya. Little Beautiful Woman dengan cemberut mendengus ringan, tepat di belakang Suruyan, pergi ke gerbong. Benar saja, tim tidak menghadapi serangan lebih lanjut. Jelas, ini adalah operasi terencana oleh Paman Suruyan. Jalannya mulus, dan tim hampir tidak berhenti di jalan, menuju Royal City. Dalam beberapa hari, pusat kota besar muncul di hadapan Qin Yichen. Sebuah kota besar, seperti binatang raksasa besar, biasanya ada di sana, bahkan jika dilihat dari kejauhan, itu juga memberi orang pemandangan yang megah dan luas. Melihat kembali roda Royal City, suasana depresi di tim tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi lebih menyedihkan. Suruyan sangat jelas bahwa pamannya tidak akan menyerah. Meski jalannya tenang dan hening, dia tahu bahwa ini pasti awal dari hujan badai. Kota Qilin Surgawi. Secara meriah di kerajaan Surgawi Qilin. Ukurannya setidaknya 10 kali lebih besar dari kota Suanyun. Heavenly Qilin Royal City memiliki 2 gerbang kota. Setiap gerbang kota penuh sesak dengan orang. Dari sini, kita bisa melihat tingkat kemakmuran kota Qilin Surgawi. Chapter 103, Grand Master of Alchemist. Kota kerajaan Qilin Surgawi. Sekalipun ada 10 atau 2 gerbang kota, kerumunan itu hampir menghalangi gerbang kota. Semua jenis orang sedang berjalan di jalan yang lebar. Yang paling umum adalah karavan seperti Suruyan. Tentu saja, ada juga banyak tentara bayaran dan bangsawan, dan juga banyak tunawisma. Ketika tim Suruyan datang ke sini, perlahan-lahan melambat. Setelah beberapa ratus meter, butuh waktu hampir 1 jam untuk sampai ke gerbang kota. Tentu saja bukan pintu tengah. Di sana, hanya bangsawan kerajaan yang bisa berjalan, dan kebanyakan orang tidak memiliki kualifikasi itu sama sekali. Keluarga Su, meskipun sedikit terkenal di dunia bisnis kota kerajaan, jauh dari aristokrasi. Paman Wen dari konvoi itu jelas sangat akrab dengan para prajurit di gerbang kota. Setelah sampai di gerbang, Paman Wen naik dan berbicara beberapa patah kata, memasukkan sesuatu ke tangan prajurit itu, dan kemudian konvoi itu dilepaskan dengan lancar. Kamar dagang Feilo. Ini adalah kamar dagang yang dibuat oleh ayah Suruyan. Meskipun kamar dagang tidak besar, namun melibatkan berbagai bidang. Miliki restoran sendiri, tetapi juga toko obat, toko senjata, toko pakaian sendiri. Farmasi adalah sumber kehidupan kamar dagang Feilo dan etalase paling menguntungkan. Omong-omong Suruyan ketika mereka keluar kali ini, mereka benar-benar pergi ke pinggiran Black Demon Mountain untuk membeli ramuan obat. Dengan cara ini, selama ramuan obat dikirim kembali ke Royal City, mereka bisa mendapatkan banyak uang. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Suruyan adalah seorang wanita, dia masih berpikiran bisnis. Di area lain, di bawah tekanan pesaing, Anda mungkin tidak dapat mengangkat kepala. Namun, ramuan obat itu nyata, tidak peduli apakah itu keluarga besar atau kecil, itu akan dibutuhkan, jadi mereka hanya harus mencari uang. Namun, saat ini banyak orang yang berdiri di depan kamar dagang, menghalangi pintu. Orangnya tidak baik. Setelah Paman Wen mengingatkannya, Suruyan keluar dari kereta. Suruyan, apakah kamu masih memiliki wajah kembali? Dia hanya muncul, dan mereka yang memblokir pintu masuk kamar dagang Feilo datang. Pria yang berbicara adalah seorang pria berusia 40-an, berdiri di depan mengenakan jubah yang indah. Setelah Qin Yichen turun dari kereta, dia melihat gerakan bersalah mereka, dan wajahnya sedikit tenggelam. Dia benar-benar tidak menyangka paman-paman, saudara perempuan keluarga Su, bisa begitu tak tahu malu.
Suruyan telah bertemu 3 Bo. Huff. Suruyan menyapanya dengan sopan, tapi Susin mengerang dan meringis. Susin, kamu suka apa? Pria berjubah cantik itu menggigil dengan sikap Susin, dan kemudian menemukan bahwa Susin tidak mengusirnya sama sekali, dan segera menyudutkan mulutnya yang berkedut, lalu memelototi Suruyan, berteriak marah. Tidak mungkin memperlakukan kami sebagai orang tua. Suruyan takut, Suruyan tidak bisa melakukannya. Ini adalah sikapnya yang lemah, sehingga yang disebut kerabat dan kerabat ini, secara bertahap mendapatkan tempat. Dalam hal ini, Qin Yichen hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Tidak, kamu berani. Benar saja, nada bos ketiga mereka bahkan lebih tinggi. Setelah melirik ke seluruh tim, matanya bersinar dengan keserakahan. Keluarga Su mereka dimulai sebagai tentara bayaran, jadi ayah Suruyan memiliki pemikiran bisnis. Setelah bisnis berkembang, Suruyan mengingat keluarga dan memberi keluarga banyak dukungan keuangan, tetapi yang sama sekali tidak dia duga adalah bahwa seiring waktu, kerabat ini akan kebenaran dan kebaikannya sebagaimana mestinya. Apa yang disebut Doumi Yang En, membawa beras untuk mendorong balas dendam, adalah kebenaran. Sekarang, kerabatnya tidak puas dengan amalnya, tetapi ingin menelan kamar dagangnya. Mungkin, di hati kerabat Suruyan, kamar dagang Fele seharusnya menjadi milik mereka. Yah, itu lucu. Qin Yichen benar-benar tidak tahan lagi, jadi dia berjalan keluar dan berdiri di samping suster Suruyan. Meskipun mulutnya tersenyum, matanya sangat dingin. Ini adalah pencuri yang menyakiti sepupumu. Ketiga paman mereka hanya melirik Qin Yichen sedikit, dan tidak mengingatnya, dan segera memasang tampang benar dan tiba-tiba berkata, pamanmu sangat marah, jadi kirim aku untuk menengahi kontradiksimu. Ayo barang-barang ini ke rumahku dulu. Aku akan menyimpannya untukmu untuk sementara waktu, lalu pergi ke pamanmu bersamaku dan serahkan pencuri ini pada pamanmu. Saya tidak berpikir pamanmu akan menantu masa depannya terlalu banyak. Dia berkata dengan mudah, seolah-olah dia mengatakan sesuatu sebagaimana mestinya. 3 paman, bahkan ketidakpuasan Suruyan muncul di wajahnya saat ini. Kumpulan barang ini dibeli oleh sebagian besar kamar dagang. Jika hilang, kamar dagang juga akan runtuh total. Namun, ketiga pamannya terlihat benar dan ingin dipaksa untuk lulus. Bukankah itu memaksanya untuk mati? Lagi pula, kapan dia berjanji akan menikah dengan yang disebut sepupu besar? Hal yang berlebihan seperti itu, bagaimana bisa seperti yang seharusnya? Mata Suruyan merah dan dia menangis. Jika bukan karena kerabatnya yang meminta lebih banyak uang, bagaimana kamar dagang Feilau bisa dikurangi menjadi tanah saat ini hanya dalam beberapa tahun? Apa, Suruyan, apakah kamu ingin paman ketiga memanggilnya pergi? Paman tiga memiliki ekspresi jahat di wajahnya, dan sepertinya barang-barang itu aslinya miliknya, dan Suruyan telah menjadi pendosa yang jahat. Apakah kamu berani mencoba barang-barangku? Qin Yichen maju selangkah, dengan wajah mendominasi, bahkan lebih sombong darinya, lalu memarahi langsung ke penjaga di belakang tim. Apa yang masih kamu lakukan? Jangan buru-buru menarik barang-barangku. Para penjaga itu terkejut, dan segera mulai bergerak. Bahkan mereka tidak bisa hanya melihat barang-barang ini dibawa pergi. Paman Wen, bahkan berterima kasih kepada Qin Yichen. Orang seperti apa nona muda sulungnya sendiri, dia sangat jelas, dia belum membujuk nona muda sulung selama ini, tetapi dia tidak pernah bisa mencapai ambang di hatinya. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Tiga Bosian adalah seorang yang cantik. Ketika dia melihat penjaga tim menurunkan kotak kayu masing-masing dan membawanya ke kamar dagang, mereka tiba-tiba berteriak histeris, ayo taruh, jangan buru-buru meletakkan. Dengan halangannya, orang-orang yang dibawanya juga berhenti di depan konvoi-konvoi dan tidak diperbolehkan membawa mereka masuk. Saat ini, ada pertempuran kacau lainnya, tetapi saat ini, suara bergetar Qin Yichen terdengar. Karena kamu bersikeras untuk menyimpannya sementara, maka kamu mengambilnya, dan menunggu sebentar, aku akan membiarkan Zhou Tianwei, Zhou Shao pergi ke rumahmu untuk mengambilnya. Wajah Qin Yichen tidak masalah, tapi itu mengingatkannya, aku bisa memberitahumu, ini yang diinginkan Zhou Shao, hal yang sama, hehe. Sekian dulu video kali ini. Untuk cerita selanjutnya, teman-teman bisa subscribe dan share, agar kalian mendapatkan penyegaran video terbaru, yang tentunya
sangat keren dan mendidik. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, dan bye-bye. Jangan lupa beristirahat.